Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Hari itu, cuaca di wilayah Frontera tampak cerah. Di atas danau, Stroma berada di atas Dragi, berteriak membangunkan semua orang. Mendengar itu, sang malaikat, Raphael, segera bangun dari tempat tidurnya. Raphael segera berpakaian, dan bersiap untuk berjalan-jalan keluar. Penampilannya tampak sempurna, tanpa ada satupun luka yang terlihat pada tubuhnya. Sesaat kemudian, Raphael mulai melakukan jogging di pagi hari. Aura malaikatnya yang agung menarik perhatian para binatang yang ikut berlari bersamanya. Saat berlari, Raphael mendengarkan kicauan burung yang merdu seakan mengajaknya untuk ikut bernyanyi. Setelah menghela napas dalam-dalam, suara nyanyian surgawi pun mulai mengalun lembut di udara. Suara yang keluar begitu memikat, menyebar ke seluruh penjuru dan membuat hewan-hewan di sekitarnya terpesona. Bahkan penduduk desa yang kebetulan mendengar nyanyian itu merasa terhibur. Berbeda dengan nyanyian Lloyd yang bisa mendatangkan malapetaka, nyanyian Raphael membawa kedamaian dan kebahagiaan. Sementara itu, pemimpin kavaleri putih yang sebelumnya menganggap Raphael sebagai musuh, kini mulai melihatnya sebagai sumber semangat baru. Beberapa orang mulai membandingkan nyanyian Raphael dengan Lloyd, bertanya-tanya mengapa nyanyian Lloyd tidak bisa seperti Raphael. Di tengah atmosfer perbandingan itu, Mr. Byron menyadari kehadiran Lloyd dan segera meminta maaf. Dengan jujur, Mr. Byron menjelaskan bahwa perkataannya sebelumnya adalah refleks, sebab sejak mendengar nyanyian Lloyd beberapa hari lalu, semua orang terus dihantui mimpi buruk setiap malam. Meskipun kata-kata Mr. Byron terasa menyakitkan, Lloyd memahami kejujuran tersebut. Namun, hal itu membuatnya mulai merasa terganggu dengan kehadiran Raphael di wilayahnya. Javier menduga bahwa Lloyd cemburu karena Raphael kini disukai banyak orang. Javier menambahkan bahwa wajar saja seorang malaikat lebih dicintai dibandingkan sosok yang dianggap menyerupai iblis dari neraka. Perkataan Javier membuat Lloyd semakin kesal. Ia bertanya dengan nada tajam, apakah Javier benar-benar menyamakannya dengan iblis dari neraka. Lloyd pun mengingatkan bahwa Raphael adalah pihak yang pertama kali menyerang mereka. Meski mengerti, Javier tetap menunjukkan bahwa Raphael kini telah dicintai oleh banyak pihak, bahkan oleh hewan peliharaan Lloyd yang terlihat akrab dengan Raphael. Hal ini membuat Lloyd berpikir bahwa mereka adalah pengkhianat. Javier lantas bertanya mengapa Lloyd tidak langsung mengusir Raphael jika memang keberadaannya sangat mengganggu. Lloyd menjelaskan bahwa ia telah menandatangani kontrak dengan Raphael. Kontrak tersebut memberikan banyak keuntungan baginya di masa depan. Kenangan Lloyd pun kembali pada pembicaraan beberapa hari lalu dengan Raphael. Saat itu, Lloyd meminta Raphael memberikan semua informasi terkait rencana para malaikat surga mengenai mutiara kebenaran. Raphael menyanggupi karena ia masih memiliki akses ke smartphone surga, yang memungkinkan pengumpulan informasi secara cepat dan akurat. Lloyd kemudian bertanya, apakah Raphael masih memiliki kekuatan untuk membuktikan dirinya sebagai malaikat. Tanpa ragu, Raphael mengeluarkan sayap dan lingkaran halo di atas kepalanya. Aura surgawi menyelimutinya, dan Raphael bertanya apakah penampilannya cukup meyakinkan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar kekuatannya telah disegel, ia masih bisa memanfaatkan penampilan tersebut. Lloyd tersenyum penuh rencana dan mulai menjelaskan rencana besarnya kepada Raphael. Kembali ke masa kini, Lloyd berjalan di tepi danau bersama Javier. Lloyd menjelaskan bahwa para malaikat surga sedang sibuk membahas pembangunan mutiara kebenaran. Mereka harus menyelesaikan pembangunannya dengan cepat, memanfaatkan mutiara tersebut, lalu menghancurkan bangunannya untuk menyelesaikan semua masalah. Lloyd berpikir bahwa semua itu hanya akan memakan waktu beberapa jam. Namun, Javier, yang berjalan di belakangnya, memiliki pemikiran berbeda. Di tengah diskusi, Javier tiba-tiba menyatakan bahwa nyanyian Lloyd jauh lebih hebat daripada Raphael. Perkataan itu mengejutkan Lloyd. Ia bertanya apa maksud Javier dengan omong kosong semacam itu. Javier menjelaskan bahwa nyanyian Lloyd adalah perpaduan sempurna antara jeritan dan kutukan, seperti gelombang bencana yang menyelimuti. Lloyd mulai berpikir bahwa Javier mungkin lebih cocok menjadi seorang penyair. Javier melanjutkan, mengatakan bahwa Lloyd tampak tidak nyaman bernyanyi karena setiap kali selesai, ia selalu menjadi malu dan rendah diri. Namun, Javier meminta Lloyd untuk terus bernyanyi dengan sepenuh hati, karena nyanyian tersebut telah menjadi bagian dari pengorbanannya. Menurut Javier, jika ada lagu yang paling agung, maka itulah nyanyian Lloyd. Pujian yang terdengar tulus membuat Lloyd terkejut. Namun, ia menutup pembicaraan dengan menyebut Javier mungkin sudah gila. Javier, dengan nada bercanda, mengatakan bahwa ia tentu tidak ingin mendengar nyanyian Lloyd sekarang, karena membayangkannya saja sudah membuat depresi. Kata-kata itu semakin membuat Lloyd kesal. Ia meminta Javier berhenti membahas hal itu sambil kembali berjalan. Hubungan Lloyd dan Javier memang melampaui sekadar majikan dan bawahan. Kepercayaan di antara mereka begitu dalam, hingga kekuatannya mampu mengguncang surga.
Tak lama kemudian, Goming terbang menuju puncak menara, membawa sebuah kubus bercahaya bernama Kiora. Sesampainya di dekat puncak, ia menjatuhkan Kiora, yang segera terserap ke dalam berlian di puncak bangunan Mutiara Kebenaran. Dalam sekejap, air mulai mengalir ke area sekitar Mutiara Kebenaran, menggenangi wilayah itu secara bertahap. Lloyd menerima notifikasi dari sistem, mengonfirmasi keberhasilannya membangun dam beton pertama dalam sejarah. Sebagai hasilnya, ia mendapatkan 1.500 poin reputasi, meningkatkan totalnya menjadi 10.071 poin. Aliran air dari bendungan semakin deras, menenggelamkan bangunan Mutiara Kebenaran hingga benar-benar berada di bawah permukaan. Tanpa ragu, Lloyd menyelam ke dalam air dengan penuh semangat, berharap menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Dengan penuh keyakinan, ia mengulurkan tangannya ke arah Mutiara Kebenaran. Ketika tangannya menyentuh permukaan artefak itu, sinar terang terpancar, memancarkan aura yang menggetarkan. Mutiara Kebenaran mengungkapkan identitasnya sebagai artefak yang mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan, tetapi dengan satu syarat. Sang penanya harus membagikan sebuah rahasia yang belum diketahui siapapun. Lloyd terdiam, mencoba memikirkan rahasia yang pantas dibagikan. Ia sempat mempertimbangkan mengungkap identitas aslinya sebagai Kim Suho, tetapi hal itu sudah diketahui oleh Javier. Karena itu, ia harus memikirkan rahasia lain yang benar-benar tak seorang pun tahu. Akhirnya, Lloyd memutuskan untuk membagikan sebuah rahasia pribadi yang tak biasa. Setelah selesai mengungkapkannya, sinar terang meluncur keluar dari Mutiara Kebenaran, terbang ke langit, dan meledak, menampilkan kata-kata di awan yang mengungkap rahasia tersebut kepada semua orang. Lloyd tertegun, merasa malu karena rahasia pribadinya kini menjadi konsumsi publik. Di sebelahnya, Javier menatap ke atas dan bertanya-tanya dengan polos, memicu kemarahan Lloyd yang meminta Javier berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Lloyd mempertanyakan keberadaan Javier di sampingnya. Javier menjelaskan bahwa ia mendengar akan ada gelombang kejut yang kuat ketika Mutiara Kebenaran diaktifkan, sehingga ia datang untuk memastikan keselamatan Lloyd. Penjelasan ini membuat Lloyd semakin bingung, seolah-olah Javier mengantisipasi sesuatu yang fatal terjadi padanya. Mutiara Kebenaran kemudian meminta Lloyd untuk mengajukan pertanyaan. Dengan hati-hati, Lloyd menjelaskan bahwa ia berasal dari dunia lain. Ia mengungkapkan bahwa meskipun berhasil menghindari nasib buruk atau kematian di awal, fenomena pemulihan takdir terus mencoba mengembalikan nasib buruk itu. Lloyd bertanya bagaimana cara menghindari fenomena tersebut. Mutiara Kebenaran memancarkan cahaya yang lebih terang, menghasilkan gelombang arus yang kuat. Javier segera melindungi Lloyd dengan sayapnya, menjaga agar ia tetap aman dari kekuatan besar yang mengalir. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap, dan Lloyd merasakan dirinya berpindah ke dunia yang berbeda. Suara Mutiara Kebenaran bergema, menjelaskan bahwa tempat itu adalah ruang khusus untuk percakapan, di mana hanya Lloyd yang dapat mendengar jawabannya. Mutiara Kebenaran mengungkap fakta mengejutkan. Lloyd Frontera yang asli seharusnya sudah mati, tetapi Kim Suho telah mengambil alih tubuhnya. Akibatnya, Lloyd merebut posisi protagonis dunia ini yang seharusnya menjadi milik Javier Asrahan. Dunia ini, yang terjebak dalam kesalahan sistem, terus berusaha memulihkan takdirnya dengan mengembalikan cerita asli. Namun, keberadaan Lloyd sebagai anomali membuat dunia ini tidak mampu menemukan protagonis yang sebenarnya. Untuk menghentikan kekacauan ini, diperlukan sebuah reset cerita. Satu-satunya solusi adalah salah satu di antara Lloyd atau Javier harus mati untuk memicu reset tersebut. Ketika Lloyd kembali ke dimensi aslinya, tubuhnya lemas dan pikirannya dipenuhi keputusasaan. Javier yang berada di dekatnya berusaha keras menyadarkan Lloyd, tampak panik melihat kondisinya. Dalam benaknya, Lloyd merasa bahwa ia telah berjuang tanpa henti dengan harapan segalanya akan membaik. Namun, harapan itu perlahan memudar. Ia mengulurkan tangannya ke arah cahaya, seakan masih ingin percaya bahwa peluang untuk memperbaiki segalanya masih ada. Sementara itu, Javier menyalurkan mana ke jantung Lloyd, berusaha keras membuatnya tetap bertahan hidup. Namun, semangat hidup Lloyd tampak memudar, dan cahayanya yang semula terang kini mulai redup. Dalam kegelapan pikirannya, Lloyd merasa terjebak dalam keputusasaan, sementara di dunia nyata, tubuhnya tampak rapuh, seakan-akan berada di ambang kematian. Javier mengerahkan seluruh auranya untuk memulihkan kondisi Lloyd. Namun, meski begitu, tubuh Lloyd terus menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Detak jantungnya membeku dengan cepat, nyaris seolah-olah kehidupan mulai meninggalkannya. Di tengah pergulatan itu, Lloyd merenungkan apa yang akan terjadi jika ia mati. Mutiara Kebenaran, dengan suara dingin dan penuh kepastian, menjelaskan bahwa kebangkitan Lloyd tidak akan berhasil. Bahkan jika Lloyd mencoba pergi ke Seoul, meninggalkan dunia ini, hal itu tidak akan dianggap sebagai kematian sejati. Penjelasan ini menambah lapisan baru pada beban mental Lloyd. Hati musim dingin, yang menyaksikan keadaan ini, mulai cemas. Ia takut Lloyd akan benar-benar mati jika kondisi ini terus berlangsung.
Sistem, yang biasanya memberikan solusi, hanya dapat menyebutkan bahwa ini adalah penyakit mental, dan menambahkan bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa untuk menanganinya. Pandangan Lloyd perlahan kehilangan sinarnya, sementara mutiara kebenaran memberikan pernyataan akhir yang mengerikan. Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah jika salah satu dari mereka, Lloyd atau Javier, mati. Saat tubuh Lloyd melemah dan matanya mulai terpejam, mutiara kebenaran menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Dalam sekejap, waktu yang semula terasa beku mulai berjalan kembali. Lloyd tiba-tiba menggenggam dadanya dengan kuat. Rasa sakit yang amat sangat membuat tubuhnya gemetar. Ia meronta di atas tempat tidurnya, berjuang melawan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Pikirannya berkecamuk, penuh dengan keraguan dan kemarahan. Sistem, yang selama ini ia andalkan, kini terasa seperti entitas yang mempermainkannya. Dalam pikirannya, Lloyd mempertanyakan siapa sebenarnya sistem itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang mengaku lebih tinggi dari dewa dan iblis memaksanya menghadapi penderitaan semacam ini? Di luar kamar, orang tua Lloyd nampak khawatir, ingin melihat keadaan Lloyd. Namun, Javier menghentikan langkah mereka, berharap mereka memberi waktu agar Lloyd pulih. Sang ibu bertanya-tanya apakah Lloyd telah menemukan cara untuk mengatasi kemalangan yang terus mengancam mereka. Sang ayah, dengan raut wajah yang muram, memandang Javier dengan penuh harapan. Javier, dengan ketenangan luar biasa, meyakinkan mereka bahwa Lloyd hanya kelelahan. Setelah beberapa saat, kedua orang tua Lloyd menyerahkan anak mereka kepada Javier, berharap pria itu mampu menjaga Lloyd lebih baik daripada mereka sendiri. Dengan berat hati, mereka meninggalkan kamar Lloyd. Javier perlahan masuk ke kamar, memandangi Lloyd yang terbaring lemah. Ia tidak tahu apa yang dikatakan mutiara kebenaran pada Lloyd, tetapi ia selalu percaya bahwa Lloyd adalah seseorang yang mampu menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Dalam hatinya, Javier bersumpah untuk melakukan segala hal demi menyelamatkan Lloyd. Ia meminta Lloyd untuk bertahan, karena ia tidak akan membiarkan sahabatnya menyerah pada keputusasaan. Javier segera pergi menemui Rafael untuk mencari informasi. Rafael menjelaskan bahwa surga sedang mempersiapkan pemanggilan Lloyd kembali, tetapi tidak ada tanggal pasti karena pertemuan bisa saja tertunda. Mendengar hal itu, Javier segera bertindak. Ia mengumpulkan lilin-lilin, menyalakannya dengan tebasan pedangnya, lalu berlutut di tengah nyala cahaya. Dalam keheningan penuh kesungguhan, ia memanjatkan doa. Doa itu begitu tulus dan penuh keputusasaan, memohon agar Lloyd segera dikembalikan. Ketulusan Javier begitu nyata, hingga memaksa perhatian para malaikat di surga. Tak lama kemudian, sebuah portal menuju surga muncul di hadapan Javier. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa doanya telah didengar. Tanpa ragu, Javier memasuki portal, menarik Rafael yang tampak ragu dan ketakutan akan konsekuensi keterlibatannya. Javier mengingatkan Rafael tentang kontrak yang telah mereka buat, memaksanya ikut meskipun dengan penuh keberatan. Setelah melewati portal, mereka tiba di hadapan Gabriel, malaikat tua yang tampak terkejut melihat kedatangan mereka. Gabriel mencoba menjelaskan bahwa mutiara kebenaran adalah struktur berbahaya yang seharusnya dihancurkan. Javier sepakat, menyebutkan bahwa bangunan itu memang tidak seharusnya ada, tetapi ia mengajukan syarat, penghancuran harus ditunda sampai masalah Lloyd selesai. Gabriel, meski awalnya menolak, akhirnya menyetujui setelah Javier mengingatkan bahwa kelalaian surga telah menyebabkan penderitaan besar bagi manusia. Dengan ketegasan yang sama, Javier mengajukan syarat kedua. Surga harus memerintahkan keluarga Magentano menyerahkan Eye of Summer kepada Lloyd Frontera, dengan Rafael sebagai perwakilan mereka. Permintaan ini membuat Gabriel terkejut, merasa bahwa surga sudah memberikan cukup kompensasi. Namun, Javier menjelaskan bahwa permintaan itu adalah bentuk pencegahan terhadap kerugian finansial dan luka emosional yang ia derita akibat konflik ini. Gabriel, meski awalnya kesal dengan kelicikan Javier, tak dapat membantah setelah menggunakan mata kebenarannya. Ketulusan Javier begitu nyata, hingga Gabriel tak punya pilihan selain menyetujui. Meskipun sebelumnya dianggap calon tamu surga, kini Javier tampak lebih menyerupai sosok yang datang dari neraka. Sementara itu, di kediaman keluarga Frontera, Lloyd memberi izin kepada Emily untuk memasuki ruangannya. Kondisi Lloyd masih belum pulih sepenuhnya, namun Emily tetap meminta maaf karena mengganggu waktu istirahatnya. Gadis itu kemudian menyerahkan sebuah amplop kepada Lloyd. Isinya adalah undangan pernikahannya. Emily menjelaskan bahwa ia akan segera menikah dengan Kuga, dan undangan ini dibuat khusus untuk Lloyd sebagai bentuk terima kasih. Tanpa bantuan Lloyd, ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan calon suaminya. Meski Emily terlihat bahagia, Lloyd tidak mampu menunjukkan kebahagiaan yang sama. Emily dengan penuh sukacita mengungkapkan bahwa banyak hal baik telah terjadi di wilayah itu berkat Lloyd, dan semua orang merasa berterima kasih padanya. Lloyd mencoba tersenyum dan berterima kasih atas pujiannya. Setelah itu,
Emily mengumpulkan selimut-selimut di kamar Lloyd untuk dicuci dan meninggalkan ruangan. Lloyd sempat memberi selamat atas pernikahannya. Namun dalam hati ia meminta maaf kepada semua orang. Lloyd hanya ingin mereka bahagia. Tapi kini ia merasa tak lagi mampu melakukan apapun untuk mereka. Ia tahu, hanya ada dua pilihan. Ia atau Javier yang harus mati. Dan sebagai tokoh utama, Javier tidak boleh mati. Tiba-tiba, rasa dingin menusuk menghentikan denyut jantung Lloyd, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ia terjatuh ke lantai, sementara sebuah pikiran muncul di benaknya. Ia hanya tokoh tambahan. Jika ia mati, tidak akan menjadi masalah. Namun, sebuah pesan sistem tiba-tiba muncul, menyangkal pemikiran itu. Pesan tersebut menyatakan bahwa keinginannya belum terpenuhi dan ia harus tetap hidup, atau segalanya akan sia-sia. Bersamaan dengan itu, tubuh Lloyd terasa mulai menghilang. Anehnya, ia tampak pasrah dengan semua ini. Di saat yang sama, dari laut, makhluk-makhluk aneh mulai muncul. Count Remo menyaksikan pemandangan tersebut dengan rasa waspada. Semakin banyak makhluk itu bermunculan. Sementara itu, di Asfahan, proyek yang diciptakan Lloyd mulai runtuh. Di sisi lain, Sang Sultan nampak murka, mempertanyakan siapa yang berani menyerang wilayahnya. Seorang prajurit melaporkan bahwa para penyusup tengah membakar istana. Di tengah hutan, binatang-binatang buas bermunculan, menakuti satwa liar di sekitarnya. Para elf berjuang melawan makhluk-makhluk tersebut, tanpa mengetahui dari mana asal mereka. Jika ini terus berlanjut, seluruh ekosistem akan hancur. Laporan-laporan bencana ini sampai ke telinga Ratu Alicia, yang mulai bertanya-tanya mengapa semua terjadi sekaligus. Di saat yang bersamaan, Javier menunggangi Draghi sambil membawa sebuah paket besar menuju istana. Sesampainya di sana, ia meminta audiensi dengan Ratu Alicia. Setelah memberikan penghormatan, Ratu Alicia segera menyadari absennya Lloyd. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun, Javier berpura-pura tidak mengerti, yang membuat sang ratu kesal. Melihat Javier tidak akan berkata jujur, ia bertanya apa yang dibawanya. Javier menjawab bahwa itu adalah sisa besi dari wilayah mereka, yang mungkin berguna untuk keperluan militer. Saat pembicaraan berlangsung, sebuah cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan. Musik surgawi mengalun, membuat Ratu Alicia merasa tidak nyaman. Dari singgasananya, cahaya itu memperlihatkan sesosok makhluk melayang di udara. Perlahan, makhluk itu membuka sayapnya, menampakkan dirinya sebagai seorang malaikat, mengejutkan para bangsawan yang hadir. Bahkan, Ratu Alicia pun sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Dengan suara gemetar, malaikat Rafael menyampaikan bahwa ia datang atas kehendak surga dan memerintahkan Ratu Alicia untuk segera menyerahkan mata musim panas kepada Lloyd Frontera. Setelah pesan itu tersampaikan, wujud Rafael mulai memudar, dan cahaya itu menghilang secepat kilat. Ratu Alicia merasa semuanya terlalu aneh, seperti sebuah tipu muslihat yang dirancang oleh Lloyd. Ia meminta Javier untuk jujur, namun Javier sendiri terlihat terguncang oleh apa yang baru saja ia saksikan. Para bangsawan mulai berdebat. Beberapa mengatakan itu adalah wahyu ilahi, sementara yang lain berargumen bahwa mereka tidak bisa menyerahkan artefak itu karena hati musim dingin sudah hilang. Artefak tersebut adalah satu-satunya senjata yang tersisa. Javier teringat percakapannya di surga. Gabriel menolak permintaannya, dengan alasan bahwa malaikat tidak dapat berbohong. Namun, Javier berargumen bahwa tidak ada kebohongan dalam meminta untuk menyerahkan mata musim panas. Jika malaikat hanya berkata berikan saja, itu tidak berarti malaikat sedang menipu manusia. Semua berjalan sesuai rencana. Kini, hanya satu hal yang tersisa, mendapatkan kepercayaan penuh dari Ratu Alicia. Beberapa saat setelah diskusi para bangsawan, Ratu Alicia mulai memikirkan sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia bertanya-tanya kepada Javier, apakah Lloyd berada di balik kemunculan malaikat tersebut. Karena tak bisa berbohong kepadanya, Javier mengakui kebenarannya. Akhirnya, ia berhenti berpura-pura tidak tahu. Javier mengungkapkan bahwa karena tak ada satupun pengikut sang ratu yang menyadari bahwa semua itu hanyalah sandiwara, ia berpura-pura terkejut seperti yang lain. Namun, ia tahu bahwa Ratu Alicia takkan pernah tertipu. Dan hal ini malah membuat sang ratu kesal. Jika Javier bertindak sembarangan, mungkin ia akan dihukum seperti Lloyd sebelumnya. Tetapi sebagai ksatria, ia tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu. Bahkan Ratu Alicia menganggap hukuman itu sebagai pemandangan yang menyedihkan. Namun, setidaknya satu hal menjadi jelas, malaikat itu nyata. Ratu Alicia juga menyadari bahwa Lloyd memiliki kemampuan untuk menipu bahkan naga suci kerajaan. Kembali pada persoalan utama, ia langsung bertanya apa tujuan Javier membutuhkan mata musim panas. Setelah berpikir sejenak, Javier menjawab bahwa tuannya sedang berada di ambang kematian. Jawaban ini mengejutkan sang ratu. Di kediaman Frontera,
Emily dan Ibunda Lloyd membawa makanan untuk Lloyd. Namun, Lloyd menolak membuka pintu dan memintanya untuk meninggalkan nampan makanan di luar. Meskipun khawatir, Ibunda Lloyd meminta Emily untuk mengikuti permintaan itu. Emily akhirnya menuruti, meninggalkan pesan agar Lloyd menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Nampan makanan itu tetap berada di luar cukup lama, hingga Lloyd akhirnya mengambilnya. Tetapi, bukannya dimakan, makanan itu hanya ditambahkan ke tumpukan nampan lain yang tak tersentuh di kamarnya. Di istana, Ratu Alicia mendengarkan penjelasan Javier tentang fenomena pemulihan takdir. Javier menjelaskan bahwa semua takdir yang telah diubah oleh Lloyd perlahan akan kembali ke keadaan aslinya. Pernyataan ini membuat Ratu Alicia merasa takut. Pikirannya melayang ke serangan Gigantitan dan pemberontakan di Asfahan. Hanya Lloyd yang mampu menghentikan kekacauan itu. Apakah semuanya benar-benar sedang berusaha kembali ke jalur awalnya? Di kamar yang gelap, Lloyd masih terduduk lesu di lantai. Suara kecil terdengar dari balik pakaiannya saat hewan-hewan peliharaannya mulai keluar. Padong, salah satu peliharaan yang paling setia, mendekat dan mencoba memeluk wajah Lloyd, seolah ingin menghiburnya. Sebuah pesan sistem tiba-tiba muncul di hadapan Lloyd, memperlihatkan wajah orang tua Lloyd. Wajah Padong berubah menjadi penuh tekad. Bersama hewan lainnya, ia mulai menarik-narik Lloyd yang tampak kelelahan dan enggan bergerak. Namun, setelah didorong berkali-kali, Lloyd akhirnya menyerah dan mengikuti mereka. Hewan-hewan peliharaan Lloyd membawanya ke lantai atas, menuju kamar orang tuanya. Dari kejauhan, Lloyd bisa mendengar suara ibunya yang sedang berbicara tentang kesehatan Lloyd yang semakin memburuk. Meskipun Javier mengatakan bahwa Lloyd hanya kelelahan, Ibunda Lloyd tahu bahwa itu hanyalah kebohongan. Ia juga mengungkapkan bahwa Javier pernah berbohong sebelumnya, mengatakan bahwa Lloyd mengalami cedera kepala untuk melindungi seseorang yang menyamar sebagai putra mereka. Perkataan ini membuat hati Lloyd semakin berat. Ia sebelumnya berpikir bahwa orang tuanya telah mempercayai kebohongan tersebut. Rasa sakit di dadanya kembali menyerang. Namun, ayah Lloyd menyatakan bahwa jika Javier sampai sejauh itu, maka orang tersebut pasti berusaha sebaik mungkin untuk mereka. Ibunda Lloyd pun setuju bahwa Javier bukanlah orang jahat, dan mereka memutuskan untuk menunggu. Ketika Lloyd pulih, mereka yakin ia akan mengatakan kebenarannya. Mendengar kata-kata itu, Lloyd berlari melewati koridor rumah menuju kamarnya. Kali ini, pikirannya mulai berubah. Ia harus tetap hidup. Hanya dengan bertahan hidup, ia dapat mengungkapkan kebenaran kepada kedua orang tuanya dengan kepala tegak. Di sisi lain, Ratu Alicia akhirnya memahami alasan dibalik kemunculan malaikat, meskipun para bangsawan masih memperdebatkan apakah itu nyata. Bagi Javier, hanya ada satu orang yang mampu menyelesaikan semua ini, yaitu Lloyd Frontera. Namun, Ratu Alicia menambahkan bahwa orang itu sedang sekarat dan kehilangan semangat untuk bertarung. Ia menyimpulkan bahwa mereka harus membantu Lloyd kembali ke keadaan normal, agar dapat menghentikan pemulihan takdir. Dengan penuh keyakinan, Sang Ratu menyatakan bahwa kemampuannya adalah membuat orang bekerja sesuai rencana. Di kediaman Frontera, Lloyd perlahan mencoba mengatasi depresinya. Langkah kecil pertama yang diambilnya adalah berhenti mengisolasi diri, menerima bantuan, dan berterima kasih kepada hewan peliharaannya. Ia mulai memikirkan hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, seperti membersihkan kamarnya dan mandi. Namun, ia juga menyadari bahwa ia harus membuat rencana. Ia harus bertahan hidup, menemukan cara untuk melawan takdir, dan mendapatkan mata musim panas. Saat pikiran ini memenuhi benaknya, suara dari luar menarik perhatiannya. Draghi telah tiba di Menshan. Lloyd menatap keluar jendela, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Javier masuk ke dalam rumah dan bertemu orang tua Lloyd, memberitahu bahwa seorang tamu penting sedang menunggu. Bersama-sama, mereka menuju ruangan lain, di mana tamu itu sudah menanti. Saat orang tua Lloyd tiba, mereka melihat sosok wanita berambut merah, dan mengenakan gaun berwarna hijau. Sambil memberi hormat, sosok wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai tunangan putra keluarga Frontera, Ratu Alicia Termina Magentano. Ayah dan ibu Lloyd tertegun mendengarnya, lalu diliputi oleh kepanikan. Mereka segera berlutut di hadapan sang ratu, tetapi Alicia dengan tenang meminta mereka untuk berdiri, menyebut dirinya sebagai putri mereka. Melihat ke arah Lloyd, ia bertanya apakah sang tunangan setuju dengan semua ini. Dari jendela, Lloyd hanya bisa memandang dengan tak percaya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan di kediaman keluarga Frontera, suasana terasa sangat mencekam. Di ruang utama yang tenang, Ratu Alicia duduk anggun di sebuah kursi besar. Tatapannya terfokus lurus ke depan, penuh makna yang tak bisa diabaikan. Di sisi lain, orang tua Lloyd tampak jelas tertekan. Keringat deras mengalir di wajah mereka, menandakan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Lloyd tampak tak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya kaku,
seolah terjebak dalam kebisuan yang mendalam, tak mampu mengungkapkan apapun. Sementara itu, Ratu Alicia, dengan anggun meminum teh dari cangkirnya, lalu bertanya dari mana mereka mendapatkan daun teh tersebut. Ketika Ibunda Lloyd terlalu lama menjawab, Ratu Alicia mengulangi pertanyaannya. Marbella, dalam kepanikan, mengatakan bahwa daun teh itu tidak dicuri, namun ayah Lloyd justru mengakuinya sambil berkata bahwa ini pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Lloyd, yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini, mencoba menenangkan mereka. Namun, Ratu Alicia melontarkan pertanyaan tajam tentang apakah Lloyd telah berbohong mengenai pernikahan mereka. Pertanyaan ini membuat kedua orang tua Lloyd semakin bingung. Mereka tidak mampu menahan tekanan suasana, dan akhirnya pingsan. Lloyd pun meminta orang tuanya untuk tenang, karena dia akan menjelaskan. Lloyd dengan berat hati mengakui bahwa pernikahan ini adalah pernikahan palsu. Informasi ini kembali membuat orang tua Lloyd seakan ditinggal pergi oleh roh mereka. Dalam pikirannya, Lloyd bertanya-tanya mengapa Javier membawa ratu ke sini, namun, sang satria hanya berpura-pura tidak tahu, meninggalkan Lloyd dalam kebingungan. Kini giliran Ratu Alicia untuk bicara. Ratu Alicia mulai menjelaskan bahwa Lloyd memiliki harta karun kerajaan yang diberikan padanya. Pernikahan dengan keluarga Magentano ditentukan oleh naga ilahi pendiri, Tyrannus, yang mempertanyakan bagaimana Lloyd mendapatkan harta tersebut tanpa menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Untuk menjawabnya, Lloyd berbohong bahwa ia menikah dengan Ratu Alicia, sehingga menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Penjelasan ini menambah beban pikiran orang tua Lloyd, yang kini menyadari masalah ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ratu Alicia melanjutkan bahwa karena Lloyd telah berbohong, ia harus bertanggung jawab atas ucapannya. Ayahanda Lloyd, yang cemas dengan tanggung jawab ini, berpikir bahwa bahkan 2 nyawa pun takkan cukup untuk membayarnya. Tetapi, karena Lloyd adalah putra mereka, ia berlutut, menawarkan dirinya untuk dihukum menggantikan Lloyd. Lloyd tertegun melihat tindakan ayahnya. Marbella segera bergabung dengan suaminya, meminta sang ratu mengambil nyawa mereka sebagai ganti Lloyd. Lloyd memotong mereka. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Dengan emosi, ia menyatakan bahwa semua yang terjadi adalah hasil perbuatannya sendiri, tanpa ada hubungannya dengan mereka. Namun, ayah Lloyd menjawab bahwa orang tua selalu bertanggung jawab atas perbuatan anak mereka. Lloyd mencoba membantah lagi, tetapi kali ini Ratu Alicia yang memotongnya. Sang ratu menyebut bahwa ia mendengar Lloyd kehilangan kekuatan karena penyakit jantung, tetapi kini terlihat penuh energi. Seperti dugaannya, Lloyd adalah seseorang yang akan terus bergerak hingga batas kemampuannya saat ada sesuatu yang harus dilakukan. Namun, tanggung jawab yang ia maksud bukanlah pengorbanan nyawa yang sia-sia, melainkan untuk mewujudkan kebohongan pernikahan itu menjadi kenyataan. Lloyd hanya bisa menatapnya dengan bingung, mencoba memahami maksud dari kata-katanya. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, Alicia memberikan tamparan kecil di wajahnya, membawanya kembali ke kesadarannya. Sang ratu menegaskan bahwa Lloyd akan menjadi suaminya, menikah dengannya, dan bekerja bersama untuk kebaikan kerajaan. Namun, dengan ekspresi datar, Lloyd menolak usulan tersebut. Kedua orang tuanya mulai panik ketika perdebatan antara Lloyd dan Ratu Alicia semakin memanas, terutama tentang beban kerja yang terlalu berat. Pada akhirnya, Alicia mengakui bahwa ia telah menduga penolakan ini. Sebagai gantinya, ia meminta Lloyd untuk menyelesaikan konflik antara 2 kelompok yang berbeda pendapat tentang pesan dari malaikat mengenai mata musim panas. Lloyd, yang tidak tahu dari mana wahyu itu berasal, segera menoleh kepada satu-satunya orang yang mungkin bertanggung jawab. Namun, seperti biasa, Javier berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dalam kebingungannya, Lloyd menyadari sesuatu. Selama ini, ia selalu menempatkan dirinya sebagai satu-satunya yang harus menemukan solusi. Tetapi kini ia memahami bahwa ini bukanlah tugasnya seorang diri melainkan tugas mereka semua, dan bersama-sama Lloyd yakin bisa mengatasi berbagai rintangan. Dengan penuh keyakinan, ia meminta Ratu Alicia untuk tidak khawatir. Lloyd Frontera akan menyelesaikan kekacauan ini, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Langkah pertama adalah mendapatkan mata musim panas. Ia harus menghadapi risiko itu, melindungi ayah dan ibunya, dan memastikan mereka aman. Sebelum berpisah, Lloyd memberikan pandangan penuh percaya diri kepada orang tuanya, disambut tatapan penuh harapan dari mereka. Ratu Alicia memandang orang tua Lloyd untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Tatapan itu membuat mereka kembali cemas. Namun, apa yang mereka lihat ternyata berbeda dari yang dibayangkan. Sang ratu membungkukkan tubuhnya dengan hormat, menyiratkan bahwa ia akan bertemu mereka lagi di masa depan. Pasangan Frontera kembali bingung, sementara Lloyd merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di istana kerajaan, para bangsawan masih sibuk memperdebatkan wahyu tersebut. Mereka mengeluh tentang kekacauan yang selalu terjadi karena Lloyd. Mereka menyebut bahwa jika Lloyd ada di sana, masalah ini akan lebih mudah dibahas. Tepat saat itu, pintu aula terbuka dengan keras. Dengan tatapan tajam dan aura seperti iblis,
Lloyd memasuki ruangan. Ia bertanya apakah mereka sedang mencarinya. Suatu pagi yang cerah di dalam kastil, Lloyd duduk diam di sebuah kursi di ruangan yang tampak gelap, dengan suasana yang hening dan penuh ketegangan. Ia tengah menunggu sesuatu yang tampaknya sangat penting. Secercah cahaya matahari tiba-tiba menembus ke dalam ruangan dan jatuh tepat mengenai tubuhnya, seakan memberi tanda bahwa momen itu telah tiba. Para bangsawan berkumpul untuk memutuskan apakah mereka akan mengikuti wahyu sang malaikat atau tidak. Pertemuan dimulai dengan Count Aldes, pemimpin kelompok oposisi, yang menyampaikan pendapatnya. Ia mengkritik nama pertemuan tersebut, menyebutnya sebagai kegagalan karena tidak mencantumkan mata musim panas. Ia meminta juru tulis untuk mengganti nama rapat dengan memasukkan istilah tersebut. Gangguan ini membuat Count Lawrence, dari kelompok pendukung, berteriak kesal. Ia menegaskan bahwa ini bukan waktu untuk bercanda. Setelah diingatkan untuk mengangkat tangan sebelum berbicara, ia melanjutkan, menekankan bahwa masalah utama harus menjadi fokus. Namun, ia juga berpendapat bahwa istilah besar perlu ditambahkan ke nama pertemuan. Akibatnya, juru tulis mengganti nama menjadi Pertemuan Darurat Besar Dewan Bangsawan. Namun, nama baru ini justru memicu perdebatan lebih panas di antara para bangsawan, semakin menjauhkan mereka dari titik kesepakatan. Mendengar diskusi yang tak berguna itu, Lloyd mulai merindukan kampung halamannya. Namun, justru karena alasan inilah ia merasa yakin bahwa kelemahan mereka akan mudah dimanfaatkan. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya menyepakati nama rapat yang sangat panjang. Lord Toscano menjadi yang pertama berseru bahwa wahyu malaikat harus diikuti. Ia menyebutnya sebagai kehendak surga. Namun, banyak bangsawan tetap menentangnya. Salah satu dari mereka bahkan menuduh bahwa Lloyd hanya memanfaatkan sang ratu. Lloyd menyangkal tuduhan itu dengan menyebut dirinya sebagai pelayan setia yang mulia. Namun, ia juga memperingatkan bahwa jika mereka mengikuti wahyu tersebut, kerajaan bisa terlihat lemah di mata negara tetangga dan memicu perang. Pernyataannya ini membuat para bangsawan memutuskan untuk mengakhiri rapat, lebih khawatir dengan apa yang akan mereka santap untuk makan malam. Lloyd, frustrasi, mengingatkan mereka bahwa jika wahyu itu diabaikan dan membawa malapetaka pada kerajaan, ia juga tidak bisa menerimanya. Namun, para bangsawan justru memohon padanya untuk mencapai konsensus dengan dirinya sendiri. Lloyd merasa semakin tertekan, terbagi antara menerima atau menolak wahyu tersebut. Hingga akhirnya, Lloyd menyatakan bahwa ia memiliki ide cemerlang. Semua orang terdiam untuk mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak dapat memastikan konsekuensi menentang wahyu itu, tetapi mereka tahu risikonya jika kehilangan mata naga. Kekuatan militer kerajaan akan melemah. Lloyd mengusulkan bahwa jika ia memiliki senjata sekuat mata itu, ia bisa mengambilnya tanpa merugikan kerajaan. Seorang bangsawan bertanya senjata apa yang dimaksud Lloyd. Ia menjawab bahwa senjata itu adalah pegunungan Vantara, rangkaian gunung yang melindungi sisi barat daya Magentano. Gunung-gunung itu tajam dan mustahil dilalui darat, memaksa kerajaan mengeluarkan biaya besar untuk berputar dan berdagang dengan negara lain. Namun, jika ada jalur yang melintasi pegunungan Vantara, kerajaan bisa menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Para bangsawan segera mengeluh, menyebut ide itu mustahil. Bahkan Lloyd mengakui bahwa masalah utamanya adalah beban kerja yang meningkat dan anggaran yang besar. Tetapi ia mengusulkan agar Dewan Bangsawan bersama-sama menanggung beban tersebut. Begitu topik anggaran dibahas, para bangsawan mulai tergoda oleh gagasan itu. Mereka akhirnya sepakat bahwa Lloyd Frontera akan membuka jalur perdagangan melalui pegunungan, dan jika berhasil, ia akan mendapatkan mata musim panas. Lloyd merayakan keberhasilan rencananya. Javier, di sisinya, berkomentar bahwa Lloyd tampaknya lebih pandai dalam politik daripada konstruksi. Menurut Lloyd, politik itu mudah, cukup sebut uang, dan politisi akan setuju seketika. Javier menyadari bahwa mengendalikan anggaran negara memberikan kekuatan sebesar otoritas itu sendiri. Sang ratu, yang mendengar pendapat para bangsawan, menyetujui rencana pembangunan tersebut. Namun, ia merasa penasaran bagaimana mungkin melintasi pegunungan yang bahkan tidak bisa ditembus para pendahulunya. Lloyd menjelaskan bahwa itu bisa dilakukan dengan membangun jalur kereta yang dilindungi, menggunakan sistem rel khusus yang memungkinkan kereta mendaki lereng gunung dan berpindah arah di ketinggian. Alicia mengakui keahliannya, tetapi mempertanyakan keamanan membangun jalur di puncak gunung. Lloyd mengakui kesulitannya, namun ia berencana membangun rute di permukaan datar di puncak. Sang ratu kemudian menanyakan tentang cara menghadapi wilayah iblis di atas pegunungan. Dengan percaya diri, Lloyd mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana. Lloyd, Javier, dan Draghi pun berangkat menuju pegunungan. Dalam perjalanan, Lloyd bertanya apa yang Javier ketahui tentang para iblis tersebut.
Javier menjawab bahwa mereka hidup di puncak gunung yang dikelilingi oleh pilar-pilar es. Mereka dikenal sebagai makhluk mengerikan yang memakan manusia, seperti yang pernah dibaca Lloyd dalam novel. Saat Draghi terbang lebih tinggi, mereka mendekati tanah iblis Tredo. Di depan mereka, angin puyuh es menghalangi jalan. Javier bertanya bagaimana mereka akan melewatinya, dan Lloyd menjawab dengan singkat, mereka akan menerobos. Javier tersenyum, merasa tuannya benar-benar manusia yang menakutkan. Draghi mengaum, membersihkan angin puyuh itu, dan mereka melintas ke langit biru. Lloyd merasa kecewa karena ia mengharapkan sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Namun, pemandangan di bawah justru indah. Javier memperingatkan Lloyd bahwa dia mendeteksi keberadaan ras demon di dekatnya. Ternyata, 2 orang anak demon kecil sedang berada di dekat mereka. Ketika melihat manusia, 2 anak demon itu menjadi histeris dan ketakutan. Hal itu membuat Lloyd tidak terima. Berteriak meminta mereka berhenti menangis, karena merekalah yang demon dan Lloyd hanya manusia. Di tanah terpencil yang diselimuti bayang-bayang ketakutan, anak-anak demon terdiam kaku saat naga raksasa mendekat dengan kecepatan luar biasa. Wajah Lloyd tampak menakutkan, dan usahanya untuk menenangkan hanya membuat ketakutan semakin memuncak. Anak-anak demon itu berlarian tanpa arah, menghindari sosok yang bagi mereka terasa seperti ancaman. Kemarahan Lloyd semakin tak terbendung melihat situasi yang tidak terkendali. Sementara itu, Javier memandang dengan keraguan, mempertanyakan dalam hati apakah Lloyd menyadari dampak dari perilakunya. Ketegangan memuncak saat seorang demon dewasa tiba-tiba muncul dengan niat yang jelas untuk menyerang. Javier, dengan kewaspadaannya, segera bersiap menghadapi ancaman yang mendekat. Demon dewasa itu mendarat dengan tenang, memperlihatkan kekuatan yang tak diragukan. Di atasnya, naga besar melayang, menambah suasana mencekam. Lloyd, yang turun dari naga, berniat menunjukkan maksud damai, tetapi kemunculan lebih banyak demon dewasa di belakangnya memperburuk situasi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika 8 panglima demon memperkenalkan diri, mengklaim bahwa mereka adalah penjaga tanah suci dan pelindung rakyat mereka. Jumlah mereka yang banyak membuat Lloyd merasa kesal, bertentangan dengan tradisi yang biasanya hanya ada 4 panglima demon. Para panglima itu dengan tegas meminta Lloyd meninggalkan wilayah mereka, sambil mengancam dan meremehkannya sebagai manusia rendahan. Kemarahan Lloyd membara mendengar penghinaan itu, hingga aura yang dipancarkannya terasa jauh lebih menakutkan daripada para demon itu sendiri. Javier hanya bisa diam, menyadari situasi yang semakin rumit. Ketika Lloyd mencoba menjelaskan niatnya untuk berbicara, tuduhan baru muncul dari seorang demon muda yang menuduh Lloyd telah melukai anak-anak mereka. Ketakutan anak-anak demon semakin menguat, dan suasana berubah menjadi semakin kacau. Dalam keputusasaan, Lloyd menggunakan mantra yang langsung mengintimidasi para demon. Perintahnya kepada Javier dijalankan dengan cekatan, membuat para penyerang takluk dalam waktu singkat. Ketika pertarungan selesai, Lloyd berdiri dengan percaya diri di atas tubuh para demon yang kalah, mengisyaratkan bahwa kini mereka bisa berbicara. Namun, ketegangan tetap terasa, terutama bagi seorang gadis demon yang menangis di dekat tubuh keluarganya yang tak sadarkan diri. Saat Lloyd merenungi situasi, ia mulai memahami bahwa para demon ini hidup dalam ketakutan yang mendalam terhadap manusia. Ternyata, cerita tentang mereka yang memakan manusia hanyalah kebohongan yang berakar pada masa lalu kelam mereka. Pikiran Lloyd terganggu ketika seorang wanita muncul dengan aura yang memancarkan kekuatan besar. Wanita itu, Ratu Demon bernama Artanis, mengungkapkan bahwa leluhur mereka memang pernah memakan manusia, tetapi itu adalah masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Ratu Demon dengan tegas mengusulkan agar mereka berdiskusi lebih lanjut di istana. Dalam perjalanan menuju istana, Lloyd mendapatkan penjelasan tentang masa lalu para demon yang kelam, ketika mereka terpaksa menyerang manusia demi bertahan hidup di tanah tandus. Namun, perubahan besar telah dilakukan oleh pemimpin mereka di masa lalu, yang memilih bertani meski sumber daya sangat terbatas. Di meja pertemuan, Ratu Demon menjelaskan dilema mereka. Pembukaan jalur perdagangan melalui tanah mereka akan menghancurkan penghalang yang melindungi mereka, membuat mereka kehilangan rumah satu-satunya. Meskipun Lloyd merasa aneh mengapa para demon tidak bisa pindah ke tanah yang lebih subur, Ratu Demon menjelaskan bahwa kebencian manusia terhadap mereka masih begitu kuat, menjadi bayang-bayang gelap yang terus menghantui. Dengan penuh emosi, Ratu Demon meminta Lloyd untuk membebaskan mereka dari penderitaan ini. Lloyd, yang awalnya hanya ingin membuka jalur perdagangan, mulai berpikir lebih dalam tentang bagaimana menyelesaikan konflik ini. Ia menyadari bahwa solusinya bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga menciptakan jalan baru agar manusia dan demon bisa hidup berdampingan. Dalam hati, Lloyd menyusun rencana besar, yakin bahwa ia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menciptakan lebih banyak konflik. Ratu Demon pun sepakat untuk membuka penghalang jika Lloyd dapat memastikan kehidupan mereka di luar tanah ini. Sebuah awal baru untuk demon dan manusia, akhirnya mulai terlihat di ufuk harapan.
Setelah tiba di kastil Ratu Demon, suasana terasa tegang dan penuh ketidakpastian. Ratu Demon menyatakan bahwa mereka perlu menilai terlebih dahulu kelayakan rencana yang diusulkan. Lloyd mengamati Ratu Demon dengan seksama, merasakan kecanggungan yang tak dapat dihindari. Gelar lengkap Ratu Demon terasa panjang, membuatnya ragu untuk bertanya lebih lanjut. Dengan sedikit kebingungan, ia memberanikan diri untuk menanyakan sejauh mana Ratu Demon bisa membaca pikiran manusia. Ratu Demon menjelaskan bahwa ia tidak memiliki kemampuan tersebut, melainkan hanya mampu menangkap gambaran singkat tentang masa depan, sebuah kemampuan warisan leluhur mereka yang digunakan untuk meramalkan cuaca dan hasil panen gandum, pengetahuan penting bagi kehidupan pertanian mereka. Lloyd terkejut dan terkesima oleh kebijaksanaan leluhur mereka, yang bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk bertahan hidup. Meskipun rasa kagumnya tetap ada, perhatian Lloyd kini tertuju pada kemampuan Ratu Demon. Ia bertanya lebih serius tentang seberapa jauh masa depan yang bisa dilihatnya. Jawaban Ratu Demon sedikit mengecewakan. Ia hanya bisa melihat maksimal 24 jam ke depan. Rasa penasaran Lloyd pun bertambah, dan ia bertanya apakah Ratu Demon bisa meramalkan kecelakaan atau peristiwa besar lainnya. Dalam keheningan yang dalam, Ratu Demon menatap Lloyd dan mengungkapkan bahwa meskipun tak bisa mengubah takdir, ia mungkin bisa mencegah kecelakaan yang sudah tampak di masa depan. Kata-kata itu memberi sedikit harapan pada Lloyd. Meski kemampuan Ratu Demon terbatas, ada kemungkinan untuk memperoleh lebih banyak waktu untuk mencari solusi. Ratu Demon kemudian menambahkan bahwa kemampuan itu hanya akan tersedia jika Lloyd membebaskan rakyatnya terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa kekuatan atau ancaman tidak akan bisa menggerakkan para demon, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan persetujuan mereka adalah dengan memilih wakil untuk berbicara atas nama mereka. Dengan penuh keyakinan, Lloyd berjanji akan menunjukkan kepada para demon bahwa mereka bisa hidup baik di luar penghalang yang membatasi mereka. Di luar kastil, cuaca cerah namun suasana penuh kecemasan. Seorang gadis kecil, Demon, tampak ketakutan. Lloyd mencoba meminta maaf atas ketakutannya yang tak sengaja ia sebabkan. Namun semakin ia berbicara, semakin takut gadis itu kepadanya. Melihat itu, Javier tidak bisa menahan diri dan memarahi Lloyd karena menakut-nakuti anak yang tak bersalah. Lloyd kebingungan dengan reaksi Javier. Tanpa banyak bicara, Javier mendekati gadis kecil itu dan menawarkan untuk membawanya melihat dunia di luar pemukimannya. Gadis kecil itu tampak bingung, namun ia tidak takut terhadap Javier. Lloyd merasa jijik dengan cara Javier yang selalu menyelesaikan masalah dengan kelembutan. Beberapa saat kemudian, mereka meninggalkan pemukiman Demon, terbang dengan naga menuju perjalanan berikutnya. Ratu Demon mulai bercerita tentang bagaimana gadis kecil itu lebih takut pada manusia daripada pada siapapun. Suatu hari, gadis kecil itu melihat sebuah keluarga manusia sedang makan malam bersama. Ia tak mengerti mengapa para demon menganggap manusia jahat, karena keluarga tersebut tampak sangat baik. Ia memperhatikan anak-anak dalam keluarga itu yang bermain bola, dan tertawa kecil saat salah satu anak menangis terkena lemparan bola di kepalanya. Namun, kebahagiaan itu segera sirna saat salju turun lebat, menghalangi pencarian makanan. Dalam cuaca buruk itu, gadis kecil itu melihat seorang ayah yang bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gadis kecil itu berlari kembali ke rumahnya dan segera terlihat di jalanan, membawa keranjang buah yang ingin ia berikan untuk meringankan beban keluarga itu. Namun, sebuah teriakan keras mengungkapkan kedatangan Demon, membuat gadis kecil itu sangat ketakutan dan kecewa. Orang-orang segera panik dan berlari ke rumah mereka. Seorang pria mencoba menyerang gadis kecil itu, namun ia berhasil menghindari serangan. Ketakutannya semakin mendalam saat ia berlari menjauh, dikejar oleh orang-orang yang hanya ingin menyakitinya karena ia seorang demon. Gadis kecil itu berubah wujud menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, membuat orang-orang mundur. Meski begitu, ia ingat ajaran dari kecil, jangan pernah menyerang manusia. Dengan tekad kuat, gadis kecil itu melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan teriakan orang-orang yang semakin menjauh. Kembali ke masa kini, Lloyd dan Ratu Demon terbang di atas naga menuju tujuan mereka. Lloyd merasa terharu dengan cerita memilukan itu. Mereka semakin dekat dengan Frontera, tempat yang ingin mereka tuju. Setelah mendarat, mereka mulai berjalan mengelilingi wilayah Frontera. Gadis kecil itu masih ketakutan, merasa ngeri setiap kali melihat orang. Ketika Lloyd menyapa seorang penghuni, gadis itu menutup matanya dengan ketakutan. Sementara itu, orc yang ada di sana berbicara tentang kebutuhannya mengeringkan tubuh setelah berlatih. Gadis kecil itu menatap dengan tatapan kosong, sementara orc itu pergi. Bingung, ia bertanya mengapa ada demon yang berada di pemukiman manusia, dan Ratu Demon menjawab bahwa itu adalah suku orc. Tak lama kemudian, para tengkorak menyambut kedatangan Lloyd dengan antusias. Tiba-tiba, seekor naga besar melintas di atas mereka, mengeluh karena terlambat untuk membersihkan tempat pembuangan. Gadis kecil itu kemudian menoleh kepada Lloyd dan berkata bahwa ia menduga Lloyd adalah Raja Demon, karena wajahnya yang menakutkan.
Kalimat itu membuat Lloyd bingung dan kesal, dan ia pun bertanya kepada gadis kecil itu, apakah ada yang salah dengan wajahnya. Pemimpin kavaleri putih dan Thames menyambut Lloyd dengan antusiasme yang memancar dari raut wajah mereka. Suasana penuh sukacita itu menandai kembalinya Lloyd ke wilayah mereka, seolah menjadi momen penting yang tak ingin dilewatkan. Namun, Lloyd hanya berdiri dengan ekspresi bingung, menatap pakaian mereka yang terlihat sangat rapi. Kebingungannya semakin dalam saat dia mencoba mengingat ada peristiwa, apa yang membuat mereka berdandan seperti itu. Tanpa disangka, kedua orang tersebut menjelaskan bahwa hari itu adalah hari pernikahan. Di sisi lain, gadis demon kecil memegangi ujung baju Ratu Demon dengan gelisah. Tatapannya terpaku pada manusia-manusia di sekitarnya, sebuah pemandangan yang jarang dia temui. Pemimpin kavaleri putih, yang menyadari keberadaan gadis itu, memperhatikan dengan saksama. Pandangan tersebut membuat sang gadis menundukkan kepala, berusaha menghindari kontak mata. Perhatian sang pemimpin kemudian beralih ke Ratu Demon. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sebuah aura yang sulit diabaikan. Dengan nada tegas, dia bertanya apakah keduanya berasal dari ras iblis. Ratu Demon menjawab dengan tenang, mengonfirmasi kebenaran tersebut. Sementara itu, gadis kecil di sisinya tampak ketakutan. Kekhawatiran memenuhi pikirannya, membayangkan apa yang mungkin terjadi jika manusia di depannya mengetahui identitas mereka. Pemimpin kavaleri putih mengerutkan dahi, memandang Ratu Demon dengan sorot mata yang sulit ditebak. Namun, setelah beberapa saat, dia hanya berkata singkat, lalu melangkah pergi, seolah-olah hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Dia kembali berbincang dengan Thames, meninggalkan gadis kecil yang masih terpaku, mencoba memahami sikap manusia yang jauh dari apa yang dia bayangkan. Penduduk lain terus menyapa Lloyd dengan ramah. Di tengah perjalanan, seorang dwarf menghampiri gadis demon kecil. Dengan senyum lebar, dia memuji kecantikan gadis itu dan bertanya tentang asal-usulnya. Sang gadis menjawab bahwa dia berasal dari pegunungan Pantara, Kredos. Mendengar jawaban itu, dwarf tersebut tertawa kecil, menyebutkan bahwa dia adalah keturunan demon, lalu melanjutkan langkahnya tanpa rasa takut. Tiba-tiba, dua anak kecil melihat gadis demon kecil dari kejauhan. Mata mereka berbinar penuh semangat. Mereka menduga gadis itu adalah pendatang baru dan memutuskan untuk mengajaknya bermain bola. Dengan langkah cepat, mereka mendekatinya dan mulai mengajukan ajakan penuh antusias. Salah satu dari mereka bahkan bertanya kepada Lloyd, apakah mereka boleh bermain bersama gadis itu. Lloyd, dengan wajah datar, memberi jawaban yang sederhana namun jelas bahwa mereka bisa langsung bertanya sendiri. Kedua anak kecil itu mendekati sang gadis dengan penuh energi, namun respons gadis itu terlihat ragu. Pikiran tentang tanduknya dan warna kulit yang berbeda, membuatnya bertanya-tanya mengapa mereka begitu ramah. Salah satu anak kecil tampak terkejut mendengar keraguannya, lalu dengan lantang berkata bahwa hal-hal aneh seperti itu adalah hal biasa di wilayah Frontera. Ucapannya tegas, meminta gadis itu untuk tidak merisaukan hal kecil dan segera memutuskan apakah dia ingin bergabung atau tidak. Kata-kata itu membuat sang gadis terhenyak. Bayangan buruk tentang manusia yang selama ini dia kenal mulai runtuh. Dia menoleh ke arah Ratu Demon, yang masih memegang tangannya. Sang ratu membalas tatapannya dengan senyuman lembut, memberikan restunya secara tersirat. Perlahan, Ratu Demon melonggarkan genggamannya, membiarkan gadis kecil itu bermain. Gadis demon kecil akhirnya bergabung dalam permainan. Tawa dan keriangan mengisi udara ketika anak-anak manusia dan gadis kecil bertanduk itu bermain bersama. Orang dewasa yang mengamati dari kejauhan tersenyum melihat pemandangan itu, sebuah momen langka yang penuh harmoni. Namun, keceriaan itu mendadak berubah ketika gadis demon kecil, yang terlalu bersemangat, tanpa sadar mengerahkan kekuatan demonnya untuk menendang bola. Tendangannya begitu kuat hingga bola melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam menara batu hingga sebagian bangunannya runtuh. Gadis kecil itu terkejut dan panik, takut akan reaksi manusia di sekitarnya. Alih-alih marah, anak-anak lain justru mengacungkan jempol, memuji kekuatannya. Mereka menyebut gadis itu sebagai calon jagoan tim mereka. Pujian itu membuat gadis kecil tersebut tersenyum lebar. Dia merasa diterima, sesuatu yang jarang dia alami. Di kejauhan, Ratu Demon memperhatikan dengan mata berbinar. Kejadian itu memberinya keyakinan bahwa dia dan kaumnya memiliki peluang untuk beradaptasi di Frontera. Tanpa diduga, dia berlutut di depan Lloyd dengan penuh penghormatan. Ratu Demon memohon agar Lloyd memimpin dirinya dan seluruh suku Demon, menyebutnya sebagai penguasa Demon yang baru. Lloyd terdiam, bingung dengan permohonan tersebut. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, cahaya ungu muncul, menyelimuti tubuh Ratu Demon. Cahaya itu melesat ke atas dan kembali turun, memasuki tubuh Lloyd. Sistem segera memberi notifikasi bahwa Lloyd telah mewarisi gelar Raja Demon dari Ratu Demon Artanis V. Dengan perasaan campur aduk, Lloyd merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Lloyd mengerahkan teriakannya,
disertai dengan letupan energi yang memancar deras dari tubuhnya. Aura yang meledak-ledak itu menciptakan gelombang kekuatan dahsyat, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Tanah bergetar, udara berdesir tajam, dan kekuatan itu terasa begitu mengintimidasi. Setelah ledakan kekuatan itu mereda, tubuh Lloyd berubah drastis. Sepasang tanduk panjang menjulang di kepalanya, dan sepasang sayap besar hitam pekat membentang megah dari punggungnya. Penampilannya kini benar-benar mencerminkan sosok Raja Demon yang berwibawa dan menakutkan. Dalam sekejap, sistem memberikan notifikasi bahwa kemampuan, tampak seperti Raja Demon, telah diperoleh, melengkapi perubahan fisik yang baru saja terjadi. Namun, kebahagiaan Lloyd hanya bertahan sesaat. Informasi dari sistem mengungkapkan bahwa kemampuan ini hanya sebatas perubahan tampilan luar tanpa tambahan kekuatan lain. Kesadaran ini membuat Lloyd tertegun, bertanya-tanya tentang kegunaan sesungguhnya dari kemampuan tersebut. Rasa kecewa menyelimuti dirinya saat menyadari perubahan itu tidak membawa dampak signifikan selain penampilannya yang menyerupai Raja Demon. Di belakangnya, Javier hanya memandang Lloyd dengan ekspresi datar, tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan atau simpati. Saat ia kembali ke keramaian, para penduduk tidak menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap penampilannya yang berubah. Bagi mereka, Lloyd selalu terlihat seperti seorang Raja Demon, bahkan sejak awal. Hal ini semakin menegaskan citra yang sudah terpatri dalam benak mereka. Lloyd yang tersadar akan hal ini merasa geram, bertanya-tanya apakah dirinya memang selalu terlihat menyeramkan di mata mereka. Di tengah kebingungannya, Lloyd mendapati dirinya berada di hadapan Ratu Demon yang masih berlutut dengan penuh hormat. Lloyd mencoba meyakinkan sang ratu bahwa dirinya tidak layak menjadi Raja Demon. Ia merasa kekuatannya belum cukup untuk memimpin. Namun, sang ratu dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa kelayakan seorang pemimpin tidak diukur dari kekuatan semata, melainkan dari kemampuan untuk membawa perubahan dan menjaga keseimbangan. Sistem kembali muncul dengan notifikasi baru yang menyatakan bahwa Raja Demon sebelumnya akan tunduk pada setiap perintah Raja Demon yang baru, bahkan jika perintah tersebut adalah pekerjaan kasar. Kesadaran ini membangkitkan kembali semangat Lloyd. Dengan taring yang mencuat di antara senyumnya, ia memutuskan untuk menerima perannya sebagai Raja Demon dan bertekad menjalankannya dengan baik. Beberapa waktu kemudian, suasana berubah ceria saat pernikahan Emily dan Kuga berlangsung. Acara tersebut dipenuhi tawa dan kebahagiaan, dengan para tamu yang hadir ikut merayakan momen istimewa itu. Lloyd dan Javier duduk di dekat pengantin, memberikan tepuk tangan hangat. Saat itu, Lloyd menjelaskan kepada Javier bahwa tanduk dan sayapnya ternyata bisa disembunyikan kapan saja, membuatnya tetap bisa tampil seperti manusia biasa. Hal ini menjadi kelegaan tersendiri baginya. Saat perayaan berlangsung, Lloyd mengamati Emily dan Kuga yang terlihat bahagia. Momen itu membangkitkan ingatan Lloyd tentang novel yang pernah ia baca. Dalam novel tersebut, keluarga Frontera digambarkan hancur, dengan semua pengikutnya dijual sebagai budak. Takdir Emily bahkan dituliskan menjadi lebih kelam, dijual sebagai budak di usia muda. Kenyataan ini membakar tekad Lloyd untuk mengubah alur cerita yang suram tersebut. Dengan cepat, ia meninggalkan pesta bersama Javier, menunggangi Draghi yang melesat meninggalkan wilayah Frontera. Di sisi lain, ras Demon yang mendengar cerita dari Lyra, gadis kecil Demon, dan Ratu Demon Artanis akhirnya sepakat untuk bermigrasi ke wilayah Frontera. Persiapan segera dilakukan, dan dalam waktu singkat, seluruh ras Demon telah siap untuk berangkat. Di bawah istana Raja Demon, terdapat artefak misterius bernama Tibong Hook. Artefak ini memiliki fungsi yang aneh, yakni sebagai penghalang wilayah. Ratu Demon memasukkan jarinya ke dalam mulut artefak itu, yang tampak seperti menggigit lembut sambil mengeluarkan suara aneh. Dalam hitungan detik, penghalang tornado yang mengelilingi wilayah Demon perlahan menghilang. Efeknya begitu sederhana, hingga Lloyd menduga artefak itu adalah salah satu karya naga yang seringkali membuat benda-benda tanpa tujuan jelas. Ratu Demon kemudian menyerahkan artefak itu kepada Lloyd sebagai simbol resmi kepemimpinannya. Artefak tersebut memiliki kemampuan unik untuk menciptakan udara dingin kapan saja dan di mana saja. Lloyd menerima artefak itu dengan senyum licik, membayangkan cara memanfaatkannya di masa depan. Tidak lama setelah itu, di sebuah pegunungan bersalju, Lloyd berdiri di depan rombongan ras Demon yang menatapnya penuh harapan. Ia mengumumkan bahwa sebelum bermigrasi ke Frontera, mereka harus terlebih dahulu membangun jalur perdagangan di wilayah tersebut selama 1 tahun. Meskipun awalnya suasana sempat hening, lambat laun para Demon mulai memahami bahwa ini adalah langkah penting. Ratu Demon cepat menyadari bahwa Lloyd berencana memanfaatkan mereka untuk tujuan yang lebih besar. Lloyd sendiri memahami betul potensi ras Demon yang kuat, mampu bertahan meski dengan sedikit makanan, dan kekuatan fisik mereka yang bahkan melampaui ork terlemah. Salah satu pengikut Ratu Demon merasa bingung dengan sikap Lloyd yang tampak berbeda dari cerita sebelumnya. Lloyd yang ia dengar selama ini adalah sosok hangat dan baik hati. Namun,
Ratu Demon dengan berat hati mengakui bahwa Lloyd sebenarnya adalah demon sejati dengan cara berpikir yang pragmatis. Dengan kekuatan 3000 ras demon, pembangunan jalur perdagangan akhirnya dimulai. Lloyd, dengan penuh ambisi, melangkah maju untuk mewujudkan visinya. Membekukan waktu dan memulai konstruksi langsung memang terdengar efisien, tetapi jika mereka akan menghabiskan waktu 1 tahun untuk membangun jalan di daerah tersebut, persiapan yang matang harus dilakukan. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah membangun pemukiman yang dapat menampung serta memberi makan para pekerja selama 1 tahun penuh. Hal ini sangat penting agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan. Karena waktu akan dibekukan, segala produksi makanan yang dibutuhkan harus dilakukan di dalam area proyek itu sendiri. Di atas sebuah tebing yang curam, Lloyd berdiri dengan tegak. Di belakangnya, Ratu Demon dan Javier berdiri sebagai pengawalnya. Di bawah tebing, berkumpul banyak ras demon yang menunggu dengan sabar untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Lloyd. Lloyd menggerakkan tangannya perlahan, menyapu udara di depan wajahnya. Dengan gerakan itu, ia menutupi salah satu matanya, dan di balik tangan yang menutupi mata itu, mata Lloyd berubah bentuk dan warna secara mencolok. Ia pun merasakan kekuatan yang mengalir. Dengan gerakan penuh dramatis, Lloyd membuka tangannya, memperlihatkan wajah penuh kewibawaan. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi wujud Raja Demon, tanduk tumbuh di kepalanya, dan sayap besar terbentang dengan anggun di punggungnya. Ia berdiri dengan penuh wibawa, mengumumkan bahwa dirinya adalah Raja Demon dan saatnya untuk memulai pekerjaan. Namun, udara terasa hening, hanya suara angin yang terdengar. Lloyd tetap berdiri tegak, dengan sayapnya yang terbuka lebar, memancarkan karisma yang tak tergoyahkan. Di dalam hatinya, meskipun sempat ragu, Lloyd merasa bangga dengan pose yang baru saja ia lakukan. Ia menyadari betapa luar biasanya penampilannya saat itu. Namun, lamunannya segera terputus oleh suara Javier yang terdengar jelas di belakangnya. Dengan wajah yang memerah karena malu, Javier mengingatkan bahwa pose yang baru saja dilakukan Lloyd sangat memalukan. Menurutnya, hanya anak kecil yang bisa mengagumi pose seperti itu. Lloyd yang tak ingin terlihat konyol pun berusaha membela diri. Ia menjelaskan bahwa nama, Demon, dan Raja Demon, sudah cukup membawa aura kewibawaan tersendiri. Gerakan dan pose tersebut justru memperkuat kesan elegan dan berwibawa yang seharusnya ia tampilkan. Lloyd lalu menoleh kepada Ratu Demon, berharap sang ratu memiliki pendapat yang berbeda. Namun, Ratu Demon tampak tak jauh berbeda dengan Javier. Wajahnya memerah karena rasa malu. Javier, melihat hal itu, mengatakan dengan hati-hati bahwa tampaknya Ratu Demon juga merasa hal yang sama. Melihat reaksi kedua ajudannya, Lloyd tak merasa putus asa. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meyakinkan dirinya bahwa ras demon pada akhirnya akan mendengarkan dan menghormatinya. Dengan semangat yang membara, Lloyd berteriak dengan keras, meminta semua ras demon mendengarkannya. Ia berharap seruannya bisa membuat mereka terkesima dan tunduk pada kekuasaannya. Namun, sekali lagi, hanya keheningan yang menyelimuti tempat itu. Ras demon tampak tidak terpengaruh, bahkan tidak memperlihatkan reaksi apapun terhadap seruan penuh semangat Lloyd. Lloyd mulai merasa kesal. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah mereka tidak melihat bahwa ia memiliki tanduk dan sayap, dan bahwa ia adalah Raja Demon. Mengapa mereka tidak menganggapnya penting? Para demon tampak canggung, saling berpandangan bingung, tidak ada yang tampak terkesan atau menyadari pentingnya Lloyd di depan mereka. Lloyd pun menatap Ratu Demon, bertanya apakah ia harus mengalahkan demon terkuat di antara mereka untuk mendapatkan perhatian mereka. Ratu Demon menjelaskan bahwa leluhur mereka, Tuan Kratos, telah melarang duel fisik antar demon. Namun, ada jenis duel tertentu yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Duel ini menguji insting yang tajam, kecepatan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan refleks yang luar biasa, sebanding dengan kekuatan dewa dan penglihatan tajam seperti elang. Ratu Demon menegaskan bahwa kemenangan dalam duel ini ditentukan oleh keunggulan dalam semua aspek tersebut. Dengan ekspresi serius, dia memberitahu Lloyd bahwa duel ini disebut batu gunting kertas. Lloyd yang mendengarkan penjelasan tersebut merasa sedikit bingung. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ia yang tidak mengerti ataukah budaya para demon yang memang aneh. Lloyd kemudian mengatakan kepada Ratu Demon bahwa jika duel ini memang bisa memuaskan para demon, maka ia akan melakukannya. Dengan suara lantang, Lloyd berteriak lagi, menegaskan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan siapapun yang tidak memiliki niat untuk bekerja. Ia yakin bahwa ia bisa membuat semua demon merasa antusias untuk bergabung dalam proyek ini. Namun, karena hal ini membutuhkan waktu, ia menantang demon terkuat di antara mereka untuk mengikuti duel keramat. Jika Lloyd menang, semua demon harus mengerjakan proyek ini dengan semangat tinggi. Lloyd kemudian meminta demon terkuat di antara mereka untuk segera keluar dan berduel dengannya. Salah satu demon langkah maju. Dia adalah salah satu dari 8 jenderal demon. Dengan senyum penuh kemenangan,
Demon tersebut mengatakan bahwa mereka semua harus bersiap menghadapi kejatuhan martabat sang Raja Demon. Lloyd tidak terpengaruh dan justru tersenyum penuh tekad. Ia siap menghadapi tantangan ini. Para demon mulai bersemangat, memukul-mukulkan tongkat mereka ke tanah dengan keras sambil berteriak. Batu, gunting, kertas. Suara teriakan tersebut menggema di arena, memanaskan suasana dan membuat para demon semakin bersemangat menyaksikan duel yang akan berlangsung. Lyra, seorang gadis demon kecil, menangis gelisah, berkata dengan cemas bahwa mereka harus menghentikan pertarungan ini, karena Raja Demon adalah orang yang baik. Seorang wanita demon yang ada di dekatnya mencoba menenangkannya, berkata bahwa ini adalah duel keramat, dan mereka hanya bisa menjadi penonton. Kedua petarung berdiri saling berhadapan, tatapan mereka penuh keberanian. Mereka mulai melakukan peregangan dan pemanasan, mempersiapkan jari-jari mereka untuk duel yang penuh ketegangan. Javier, yang masih kebingungan, bertanya pada Ratu Demon mengenai jenis duel ini. Ratu Demon pun menjelaskan dengan sabar bahwa pertama, Javier harus memahami dasar dari permainan ini. Kepalan tangan atau batu melambangkan palu yang mengguncang bumi. Dua jari melambangkan gunting yang dapat membelah langit. Dan telapak tangan terbuka melambangkan kertas, yang meskipun tampak lemah, memiliki kekuatan tertentu. Palu yang kuat akan menghancurkan gunting. Gunting yang tajam dapat membelah kertas. Kertas mampu menetralkan palu. Sebelum duel batu gunting kertas dimulai, kedua peserta memilih bentuk di kedua tangan mereka. Setelah aba-aba dimulai, mereka akan mengeluarkan bentuk tangan yang telah mereka pilih dan mengungkapkan bentuk yang tersisa untuk menentukan siapa yang menang. Pemenang akan ditentukan berdasarkan hasil dari pertarungan terakhir mereka. Javier tampak cemas. Meskipun dari luar, permainan ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya biasa dimainkan oleh anak-anak. Namun, dalam kenyataannya, metode ini sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki keunggulan fisik, terutama dalam hal kekuatan. Kedua peserta duel ini memiliki kemampuan setara dengan Sword Master. Bahkan, pergerakan otot terkecil atau perubahan paling halus dalam ritme pernapasan dapat dimanfaatkan untuk memprediksi gerakan lawan. Dengan perasaan penuh ketegangan, Javier mulai bertanya-tanya tentang bagaimana Lloyd atau Kim Suho akan menghadapinya, berharap Lloyd menyimpan suatu trik tersembunyi yang bisa membawanya meraih kemenangan. Ratu Demon tiba-tiba mengeraskan suaranya, memberi aba-aba agar kedua peserta duel bersiap-siap. Dengan perlahan, ia mulai menghitung mundur. Lloyd segera mengalihkan perhatian, menyembunyikan tangannya di belakang tubuhnya. Wajahnya tampak serius dan tegang. Di sisi lawannya, sang Panglima Demon pun melakukan hal yang sama. Mata mereka saling bertemu, penuh tekad dan kesiapan. Melihat hal tersebut, Javier merasakan kekhawatiran semakin dalam. Ia dapat merasakan distribusi otot dari Lloyd yang sangat presisi. Javier menyadari bahwa Lloyd memilih bentuk gunting di kedua tangannya. Ini akan berakhir dengan seri, atau salah satu dari mereka yang akan kalah. Tiba-tiba, suara Lloyd terdengar keras, berteriak dengan ekspresi penuh ketegangan yang mencirikan dirinya. Tembak! Serunya, menggelegar di udara. Reaksi lawannya sangat jelas. Dengan terburu-buru, tangannya terbuka lebar dan matanya terpejam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ternyata ada ekspresi yang bisa begitu menakutkan di dunia ini. Di sisi lain, Lyra, gadis demon kecil, serta demon lainnya menyaksikan pertarungan dengan penuh ketegangan. Semua perhatian tertuju pada duel yang sedang berlangsung. Sang Panglima Demon mulai gelisah, menyadari bahwa dia telah memilih bentuk kertas dengan kedua tangannya, yang kini membuatnya berada dalam posisi kalah. Sementara itu, Lloyd tersenyum penuh kemenangan. Kedua tangannya membentuk gunting, dengan tegas mengalahkan lawannya. Kemenangan itu tak bisa disangkal. Lloyd menyeringai lebar, memastikan bahwa hasil pertarungan ini tidak akan berubah lagi. Sang Panglima Demon tertegun beberapa saat, tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa ia kalah dalam duel keramat ini. Dengan lemas, ia jatuh berlutut ke tanah, masih memegang bentuk kertas di tangannya. Lloyd memandangnya dengan penuh rasa kemenangan, sementara Javier yang menyaksikan dengan seksama mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada kecurangan dalam cara tuannya itu bertarung. Ratu Demon, yang melihat seluruh rangkaian duel dengan penuh takjub, tak kuasa menahan air mata. Dalam keterpesonaan, ia menyebut Lloyd sebagai sosok legenda, yang bisa memenangkan duel bahkan sebelum permainan dimulai. Javier yang mendengar perkataan itu terkejut. Ia tak menyangka akan menemui begitu banyak keanehan dalam budaya ras Demon. Kembali ke arena, Panglima Demon yang telah menerima kekalahannya, dengan ragu berlutut di hadapan Lloyd. Dengan suara lantang, ia mengakui kekalahannya dan menyatakan bahwa ia kini berlutut di hadapan Raja Demon, diikuti oleh para demon lainnya yang ada di belakangnya. Lloyd, yang merasa kemenangan itu sudah tercapai, berjalan dengan penuh gaya, menunduk dengan anggun namun tetap menunjukkan wibawa. Lloyd kemudian mengaktifkan mode Raja Demonnya. Tanduk dan sayap besar tumbuh dengan megah di tubuhnya. Ia memandang para demon dengan ekspresi intimidasi yang jelas,
kemudian memberi perintah tegas kepada mereka semua untuk segera mengukir gunung-gunung salju di sekitar mereka menjadi teras yang bertingkat. Perintah itu kali ini disambut dengan semangat luar biasa oleh para demon. Hanya Javier yang memperhatikan gaya tuannya yang sedikit urakan, namun tetap tak bisa menyangkal kekuatan yang terpancar darinya. Beberapa waktu berlalu, Draghi terbang dengan anggun di udara. Di atas punggungnya, Lloyd duduk dengan wajah termenung, ditemani oleh Javier dan Ratu Demon. Pikiran Lloyd terbenam dalam kekhawatiran yang terus menghantuinya. Ratu Alicia pernah mengingatkannya bahwa segala yang telah ia ubah perlahan-lahan akan kembali ke bentuk semula. Fenomena restorasi takdir ini berlangsung semakin cepat dari yang ia perkirakan. Perubahan yang dilakukan oleh Lloyd jelas mempengaruhi masa depan, namun ada satu kekhawatiran besar yang terus mengusik pikirannya, kejatuhan Ratu Alicia ke dalam kegelapan. Meskipun demikian, hingga saat itu, tidak ada tanda-tanda jelas yang menunjukkan bahwa hal tersebut akan segera terjadi. Lloyd terus memikirkan keselamatan keluarganya dan semua orang di wilayahnya. Hingga sistem pasokan sumber daya untuk pembangunan selesai, ia tidak bisa membekukan waktu, dan kekhawatirannya pun semakin meningkat, khawatir akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dulu, ia sangat terpuruk, merasa tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan semua orang. Namun, keadaan kini jauh berbeda. Melirik ke arah Ratu Demon Artanis, Lloyd merasa ada secercah harapan, karena kini ia memiliki seorang yang mampu meramal masa depan, meskipun hanya untuk 1 hari. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya tiba di kediaman Lloyd di wilayah Frontera. Lloyd segera memperkenalkan Artanis kepada kedua orang tuanya. Sambutan hangat pun diberikan. Ibu Lloyd bahkan memuji kecantikan Artanis. Namun, Artanis tampak sedikit terkejut, karena ia tidak menduga bahwa kehadirannya sebagai ras demon tidak dipermasalahkan oleh keluarga Lloyd. Dengan serius, Lloyd kemudian menjelaskan bahwa fenomena restorasi takdir semakin mendekat. Oleh karena itu, sebuah solusi besar tengah dipersiapkan. Namun, jika hal buruk terjadi sebelum semua persiapan selesai, semuanya akan sia-sia. Artanis dibawa ke rumah keluarga Lloyd untuk melakukan tugas pentingnya, yakni memeriksa takdir setiap orang setiap harinya. Lloyd juga memutuskan untuk memanggil Julian dan Serajade untuk tinggal sementara di wilayah Frontera, sehingga Artanis bisa melakukan pengecekan takdir mereka juga. Setelah semua persiapan di rumah selesai, Lloyd segera bergegas untuk memulai persiapan proyek besar yang menanti. Langkah pertama adalah membawa para insinyur sipil veteran dari Frontera untuk mengarahkan para demon dalam membangun konstruksi. Sersan Greg dan Cordigus juga turut serta, bertanggung jawab atas urusan mekanik dan mesin dalam proyek tersebut. Kerja keras tak bisa terlepas dari bantuan para orc, yang turut serta dalam proyek pembangunan. Namun, ketika Kuga berniat ikut, Lloyd menolaknya dengan lembut, meminta Kuga untuk tetap tinggal di rumah dan menikmati bulan madunya. Pembangunan proyek pun akhirnya dimulai, dengan 8 panglima demon yang merupakan Swordmaster membantu menyiapkan lahan untuk pemukiman. Kekuatan besar mereka membuat proses pembersihan lahan berjalan cepat, hanya membutuhkan setengah hari. Para insinyur veteran memimpin para demon dengan efektif dan efisien, sehingga pembangunan pondok pemukiman berjalan lancar dan cepat. Kurang dari 1 bulan, desa pemukiman untuk para pekerja pun selesai, dan Lloyd tak dapat menahan kebanggaannya. Dia kembali melakukan pose yang membuat semua orang di sekitarnya merasa canggung, namun itu adalah kebiasaannya. Keesokan harinya, Lloyd terbang bersama Goming. Di atas Goming, Lloyd menggunakan kemampuannya untuk memeriksa jalur yang akan menjadi kereta api. Ia berencana untuk membekukan waktu dan memulai proyek jalur kereta pada hari berikutnya. Sementara itu, di kediaman Lloyd di wilayah Frontera, Artanis sedang melakukan tugasnya, memeriksa takdir untuk 24 jam ke depan. Untuk itu, Artanis harus menatap target yang akan dibacanya tanpa berkedip selama 5 menit. Meski terlihat aneh, orang tua Lloyd bekerja sama dengan baik, dengan diam dan memperhatikan Artanis yang terus menatap mereka tanpa berkedip. Namun, tak lama kemudian, Artanis mulai gemetar. Air mata mulai mengalir, dan sebuah senyum aneh menghiasi wajahnya. Ekspresinya yang semakin dramatis membuat sang baron khawatir, menduga sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Raut wajah Artanis semakin intens, dan giginya gemeretak kuat. Hal itu membuat sang baron semakin gelisah, mempersiapkan mental untuk segala kemungkinan buruk yang akan datang. Tiba-tiba, Artanis berteriak histeris, pipinya memerah karena malu. Tangannya menutupi mulutnya, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kekacauan itu membuat orang tua Lloyd turut panik, tak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan malu, Artanis mengungkapkan bahwa ia merasa cemas dan tegang setelah melihat titik-titik di ranjang orang tua Lloyd. Pernyataan frontal ini langsung membuat keduanya merasa malu dan menutupi wajah mereka dengan kedua tangan. Giliran Julian dan Serajade tiba. Mereka masuk ke ruang tersebut, bingung melihat orang tua mereka yang terburu-buru keluar dengan muka merah karena malu. Ketika Artanis mulai membaca takdir mereka, kembali tubuhnya gemetar. Kali ini, dengan terbuka,
Artanis mengatakan bahwa pasangan ini sangat hebat dalam melakukannya. Kedua anak itu pun tidak bisa menahan rasa malu mereka. Mereka segera menutupi wajah mereka dan menundukkan kepala, semakin merasa canggung atas situasi yang baru saja terjadi. Di sisi lain, dengan mode Raja Demon yang menyelimuti dirinya, Lloyd berdiri di atas tebing, dikelilingi oleh angin yang berhembus kencang, sementara Javier berdiri di belakangnya. Lloyd mengangkat suaranya dengan penuh semangat, memberitahukan kepada semua orang bahwa pekerjaan untuk pemukiman sementara yang akan ditempati selama setahun telah selesai. Sorakan gembira dari para pekerja menggema di bawah sana, menyambut kabar baik tersebut. Para pekerja yang terlibat datang dari beragam latar belakang, orc, demon, manusia, monster, dan berbagai ras lainnya. Namun mereka semua bekerja bersama dengan tujuan yang sama, menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Tentu saja, para elf tidak terlibat dalam proyek ini, mengingat banyaknya penghancuran alam yang terjadi, yang pasti akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Lloyd kembali berteriak dengan lantang, memberitahu para pekerja bahwa pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai. Semangat mereka pun semakin berkobar, dengan tangan terangkat tinggi dan sorakan penuh semangat. Lloyd menoleh pada Javier, memberitahunya bahwa dia akan menuju titik tengah lokasi untuk membekukan waktu. Ia meminta Javier untuk mengurus pekerjaan lainnya, termasuk memperkuat baja yang akan digunakan. Meskipun khawatir, Javier ingin menemani Lloyd, tetapi dengan percaya diri, Lloyd meyakinkannya bahwa sebagai seorang Swordmaster dengan kekuatan nyanyian dari dasar neraka, ia tak akan terganggu oleh apapun, bahkan monster gunung sekalipun. Tak lama setelah itu, Dragi terbang rendah dan mendekat pada Lloyd. Dengan gerakan gesit, Dragi menjulurkan lidahnya, membawa sebuah surat. Lloyd menanggapi tugas Dragi sebagai kurir yang telah selesai, dan kini Dragi dipindahkan untuk membantu di bagian konstruksi. Dengan hati-hati, Lloyd membuka surat yang dibawa Dragi dan tersenyum saat membaca isinya. Ternyata, surat itu adalah laporan dari Ratu Demon Artanis. Artanis melaporkan bahwa keluarga Lloyd berada dalam kondisi aman untuk 24 jam ke depan, sebuah berita yang membuat hati Lloyd lega. Dalam laporannya, Artanis juga menyampaikan bahwa dia telah mengajarkan teknik bertani demon kepada penduduk wilayah Frontera. Semua orang, baik demon maupun lainnya, hidup rukun tanpa prasangka buruk satu sama lain. Selain itu, Artanis menyampaikan laporan dari para jenderal demon mengenai anak-anak demon yang ingin melihat dunia yang lebih luas dan sangat bahagia dengan keadaan tersebut. Artanis mengakhiri laporannya dengan doa untuk kebahagiaan Lloyd, yang membuatnya terdiam, terhanyut dalam perasaan yang campur aduk. Sistem memberitahukan Lloyd bahwa spesies baru telah terbuka, keturunan demon yang tersisa telah mewujudkan keinginan mereka. Poin reputasi Lloyd bertambah 100 poin, dan ia tersenyum, merasa cukup bahagia mendengar berita tersebut. Ia mengangkat telunjuknya tinggi ke udara, dan mengaktifkan kemampuan pembekuan waktu miliknya. Sistem memberitahukan bahwa pembekuan waktu telah berhasil diaktifkan, dan 3000 poin reputasi telah digunakan. Saat itu, sebuah penghalang besar muncul, mengelilingi area yang kini terbekukan. Namun, seiring dengan proses pembekuan yang berlangsung, Lloyd merasa sakit di dadanya. Proses ini mulai menyebar, memberikan rasa sakit yang tak terduga. Hujan salju pun turun semakin lebat, menambah berat keadaan. Lloyd terjatuh di tanah bersalju, merasakan sakit di dada yang semakin mengganggu. Dalam hatinya, ia menggerutu, tidak menyangka serangan pada jantungnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Di dalam tubuhnya, Heart of Winter merasakan kesedihan dan meminta maaf kepada Lloyd, meskipun Lloyd tidak mempermasalahkannya. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari kemampuan yang ia miliki, kemampuan untuk menghentikan waktu, yang juga memberi kesempatan untuk menghadapi fenomena restorasi takdir. Meskipun demikian, Lloyd tetap yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan susah payah, Lloyd berusaha bangkit, merasa kedinginan dan bingung mengenai asal-usul badai salju ini. Waktu sudah dibekukan olehnya, namun keadaan justru semakin parah. Sambil berusaha bangkit, tubuhnya kembali jatuh ke tanah, kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Dalam hatinya, ia mengingat Javier, ia harus bisa memanggilnya, memberitahunya untuk datang menyelamatkan. Andai saja ia bisa mengeluarkan mana untuk memanggilnya. Namun, tiba-tiba, Lloyd merasakan tubuhnya terangkat. Ia bertanya-tanya apakah itu Javier yang menggendongnya. Saat membuka matanya, ia mendapati seseorang yang sangat dikenalnya tengah menggendongnya, di tengah badai salju yang semakin kuat. Dalam hatinya, Lloyd merasa tenang dan berkata, "Selalu saja dirimu." Dengan perasaan aman, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ternyata, yang datang untuk menyelamatkan Lloyd adalah Ratu Alicia. Dengan penuh tekad, Ratu Alicia menggendong Lloyd, berusaha menyelamatkannya dari bahaya yang mengancam, meskipun badai salju semakin menggila di sekitar mereka. Di pemukiman sementara, badai salju mengguyur dengan intensitas yang semakin meningkat. Cuaca dingin yang menusuk membuat Bangul terus bersin,
tubuhnya gemetar akibat kedinginan yang sangat ekstrim. Meskipun demikian, ia tetap tidak berhenti bekerja keras, membantu Lloyd dalam proses produksi baja yang sedang berlangsung. Javier yang berdiri tidak jauh dari Bangul mengamati kondisi tersebut dengan khawatir. Ia memutuskan untuk mendekati Bangul dan menyarankan agar ia berhenti sementara, tidak memaksakan diri. Menurut Javier, dalam cuaca seburuk ini, memproduksi baja bukanlah hal yang memungkinkan. Sambil menatap pegunungan yang membentang di kejauhan, Javier berpikir dalam hati. Begitu kubah pembekuan waktu terbentuk, ia merasakan mana Kim Suho menjadi tidak stabil. Pemikirannya terhenti sejenak, menyadari bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh jantung Lloyd yang membeku. Instingnya mendorongnya untuk segera pergi dan memeriksa keadaan Lloyd. Beberapa waktu sebelumnya, seorang wanita mendekat kepada Javier, bertanya-tanya tentang munculnya kubah es yang tiba-tiba. Wanita itu adalah Ratu Alicia, yang kebetulan sedang berkunjung ke proyek Lloyd. Kini, ia mengeluh karena tak bisa kembali ke kerajaan akibat munculnya kubah es yang menghalangi jalan. Javier segera berlutut dan menjelaskan bahwa kubah es tersebut berfungsi untuk menghentikan aliran waktu dari luar, sehingga menciptakan zona di mana waktu terhenti. Ratu Alicia yang kebingungan bertanya apakah Lloyd yang menyebabkan hal ini. Javier mengkonfirmasi hal tersebut tanpa ragu. Setelah mendengar penjelasan itu, Ratu Alicia bertanya bagaimana cara ia bisa keluar dari kubah es ini. Javier pun meminta maaf dan memberi penjelasan lebih lanjut bahwa Ratu Alicia telah terperangkap di dalamnya dan baru bisa keluar setidaknya setelah konstruksi selesai, yang diperkirakan akan memakan waktu 1 tahun. Javier mencoba meyakinkan Ratu Alicia bahwa 1 tahun di dalam kubah ini akan terasa seperti 1 hari di luar. Ratu Alicia, meskipun terkejut, hanya bisa tersenyum sambil memegang kepalanya. Ia merenung, bertanya-tanya apakah tindakan Lloyd saat ini menunjukkan bahwa ia benar-benar berniat menjadi Raja Demon yang sesungguhnya. Melihat reaksi para demon yang bekerja di sekitar mereka, para pekerja itu menghentikan aktivitas mereka sejenak dan menatap Ratu Alicia dengan penuh tanda tanya, mencoba memahami makna dari perkataannya. Saat itu, Ratu Alicia memandangi para demon yang sedang bekerja dan mulai menyadari bahwa, meskipun masih tampak seperti bagian dari pasukan Lloyd, mereka memang telah menjadi bagian dari kerajaan demon yang lebih besar. Ini menegaskan bahwa Lloyd benar-benar telah menjadi Raja Demon yang sesungguhnya. Kemudian, ia bertanya kepada Javier tentang keberadaan Lloyd. Javier menjelaskan bahwa Lloyd sedang mendaki gunung untuk memeriksa jalur konstruksi. Di kejauhan, puncak gunung tampak tertutup badai salju yang semakin menggila. Dengan keputusan yang cepat, Ratu Alicia mengumumkan bahwa dia akan pergi sendiri untuk mencari Lloyd. Kembali ke masa kini, Javier yang masih mengamati gunung merasakan adanya ketidakstabilan pada mana yang dimiliki Lloyd. Selain itu, ada juga aura kuat yang mendekat. Sepertinya Ratu Alicia telah berhasil menemukan Lloyd di area pegunungan. Javier merasa lebih tenang setelah menyadari hal itu. Ia tersenyum, memutuskan bahwa ia tidak perlu khawatir dan tidak akan ikut campur lebih jauh. Di atas gunung, di dalam sebuah gua yang tersembunyi di antara tumpukan salju, Lloyd terbangun dari tiduran panjangnya. Di sampingnya, dia terbaring di atas alas yang cukup nyaman, terbungkus dalam mantel tebal. Ketika duduk, Lloyd menyadari bahwa ia sedang berada dalam gua. Dia merasa beruntung, karena di sekitar tempat ia jatuh terdapat gua yang dapat memberikan tempat perlindungan sementara. Namun, begitu dia memperhatikan pakaian yang dikenakannya, kebingungannya meningkat. Ia tidak mengenali pakaian tersebut, dan merasa bahwa pakaian itu tampak terlalu mewah untuk dirinya. Dalam kebingungannya, Lloyd sempat berpikir bahwa mungkin Javier yang telah menyelamatkannya. Saat berbalik untuk bertanya, ia terkejut mendapati Ratu Alicia terbaring tidur di dekatnya, mengenakan hanya pakaian dalam untuk menghangatkan tubuhnya dari dinginnya udara. Lloyd tertegun, akhirnya menyadari bahwa pakaian yang ia kenakan saat ini adalah milik Ratu Alicia. Beberapa saat kemudian, dengan ekspresi tegang, Lloyd berhati-hati mengembalikan pakaian yang dikenakan Ratu Alicia ke tempat semula. Setelah itu, ia dengan panik bergegas pergi, merasa cemas bahwa kebaikan dari Ratu Alicia bisa menambah pekerjaan baru untuknya. Namun, rasa sakit yang mendalam kembali menghampiri jantungnya. Lloyd terjatuh, berlutut dan memegangi dadanya, merasakan sakit yang kian memuncak. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa bahkan gerakan kecil saja cukup untuk membuat rasa dingin yang menguasai jantungnya semakin tak tertahankan. Tiba-tiba, suara Ratu Alicia terdengar dari belakangnya. Dengan nada khawatir, Ratu Alicia menyatakan bahwa kondisi Lloyd sangat buruk. Suara itu membuat Lloyd semakin panik, dan ia merasakan ketidakpastian yang semakin membebani dirinya. Ratu Alicia kini telah terbangun dan duduk dengan anggun. Ia memberi isyarat agar Lloyd mendekat, yang segera membalas dengan tundukan khasnya, menghormati sang ratu. Namun, Ratu Alicia menginginkan agar Lloyd mendekat lebih cepat. Lloyd, yang masih menunduk, mempercepat langkahnya dengan hati-hati. Begitu ia hampir sampai, Ratu Alicia mengubah posisinya, mengarahkan pandangannya pada Lloyd dan meminta agar ia berbaring di kakinya,
sambil memberi isyarat dengan tepukan tangan di atas kakinya. Lloyd, yang terkejut, merasa bingung, namun akhirnya mematuhi perintah itu, berbaring dengan posisi kaki menghadap Ratu Alicia. Namun, Ratu Alicia seolah tak puas dan mempertanyakan apakah Lloyd sedang mengejeknya. Lloyd pun berpikir ia telah melakukan perintah dengan benar. Ratu Alicia kemudian memperjelas maksudnya, meminta agar Lloyd meletakkan kepalanya di atas kakinya. Lloyd yang semakin bingung merasa semakin terjepit oleh kebingungannya. Semakin lama berpikir, semakin tak jelas bagi Lloyd apa yang seharusnya dia lakukan. Akhirnya, dengan kesabaran yang habis, Ratu Alicia menarik kepala Lloyd dengan paksa dan menempatkannya di kakinya, membuatnya terkejut. Setelah kekacauan itu, Ratu Alicia meletakkan tangan dengan lembut di dada Lloyd, menenangkan situasi. Aliran mana dari tubuh Ratu Alicia kemudian mengalir masuk ke dalam tubuh Lloyd, meredakan rasa dingin yang menusuk jantungnya. Lloyd terdiam, merasakan aliran energi yang lembut namun kuat, memasuki tubuhnya. Dalam hati, ia mengakui bahwa untuk menguasai teknik seperti ini, dibutuhkan penguasaan teknik asrahan yang sangat terampil. Ratu Alicia menjelaskan bahwa ia menyadari teknik ini ketika berlatih pedang dengan Javier, dan bahwa baik Lloyd maupun Javier memiliki cara yang sama dalam memperkuat kekuatan mereka, yaitu dengan menyerap mana eksternal untuk digunakan. Lloyd, yang masih terbaring, memuji kemampuan Ratu Alicia yang mampu menguasai teknik asrahan hanya dengan mengamati. Ia juga menyadari bahwa mana yang mengalir dari tubuh Ratu Alicia terasa jauh lebih lembut dibandingkan mana milik Javier, yang biasanya membuatnya pusing dan mual. Ratu Alicia bertanya apakah kini Lloyd merasa lebih nyaman, dan Lloyd mengangguk, merasa jauh lebih baik. Dengan senyum tulus, Ratu Alicia merasa senang melihat kondisi Lloyd yang semakin membaik. Namun, Lloyd mulai merasa canggung. Ia berguling menjauh dari Ratu Alicia, seakan menghindari situasi yang semakin memanas. Ratu Alicia berhasil menghentikan gerakan Lloyd, memegangi kepalanya dengan lembut dan menariknya kembali ke posisi semula. Lloyd mencoba melepaskan diri, tetapi genggaman Ratu Alicia terlalu kuat. Dengan tenang, ia meminta Lloyd untuk tetap diam dan tidak pergi kemana-mana. Ratu Alicia kemudian memejamkan mata sejenak dan mengingatkan Lloyd bahwa terkadang, istirahat saja sudah cukup untuk memperbaiki keadaan. Pipi Lloyd mulai memerah, merasa sangat canggung dalam situasi ini. Dalam ketidaknyamanannya, ia bertanya pada Ratu Alicia mengenai alasan sang ratu datang sejauh ini. Dengan tarik napas panjang, Ratu Alicia menjelaskan bahwa ia datang untuk melihat kondisi Lloyd. Lloyd kemudian tertawa canggung, meyakinkan Ratu Alicia bahwa ia tidak perlu khawatir, karena misi yang dipercayakan padanya berjalan dengan lancar. Meski ada badai salju yang mengganggu, konstruksi tetap dalam keadaan baik. Namun, Ratu Alicia masih bertanya dengan nada penuh teka-teki, apakah Lloyd benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura tidak tahu. Lloyd tampak kebingungan, tidak mengerti maksud kata-kata Ratu Alicia tersebut. Ratu Alicia kemudian menyebutkan bahwa Lloyd memang seorang yang pintar, sigap, berbakat, dan peka. Namun, urusan dilamar oleh wanita, sejujur dan setulus apapun, sepertinya tidak bisa ia tangkap dengan baik. Lloyd masih terperangah mendengar perkataan Ratu Alicia. Ia teringat kembali kejadian ketika Ratu Alicia datang ke rumahnya dan meminta untuk menikah dengannya, serta menjadi pangeran di kerajaan Magentano. Tiba-tiba, Lloyd merasa terkejut, bertanya-tanya apakah permintaan itu benar-benar serius. Lloyd sempat berpikir bahwa itu adalah taktik dari Ratu Alicia untuk membuatnya bekerja lebih keras, dan itu adalah satu-satunya alasan yang masuk akal baginya. Tiba-tiba, getaran keras terasa di dalam gua, membuat batu-batu kecil berjatuhan. Ratu Alicia yang merasakannya pun bertanya-tanya, apakah ini sebuah gempa bumi? Lloyd yang mulai merasa lebih baik segera bangkit, menyadari ada yang tidak beres. Ia berpikir, ada sesuatu yang menyebabkan badai salju dan gempa bumi ini. Ia menduga ini adalah gangguan yang disengaja. Dengan senyum jahat, Lloyd menyatakan bahwa tak disangka ada yang berani mengganggu proyek konstruksinya dengan cara seperti ini. Ratu Alicia yang melihat perubahan sikap Lloyd tersenyum, merasa bangga karena Lloyd cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan ekspresi demoniknya, Lloyd bersumpah akan menuntut ganti rugi 10 kali lipat pada pihak yang menyebabkan keterlambatan proyeknya. Ratu Alicia menutup matanya, dalam hati berharap agar Lloyd tidak terlalu sering menggunakan ekspresi gilanya itu. Beberapa saat sebelumnya, di atas pegunungan salju yang menjulang tinggi, sebuah energi mulai terkumpul di udara. Secara perlahan, energi itu semakin terkonsentrasi di satu titik, membentuk pusaran angin yang besar. Tiba-tiba, muncul sosok pria tua berjanggut putih panjang, dengan sebuah mahkota di kepalanya. Dia adalah spirit pegunungan Frontera, yang dikenal dengan nama Frontrust. Makhluk ini telah bersekutu dengan alam pegunungan selama berabad-abad, menciptakan lingkungan yang begitu keras hingga tak ada manusia yang mampu bertahan, semua demi melindungi keutuhan alam sekitar. Pada masa lalu, saat sekumpulan demon datang ke wilayah ini, Frontrust tidak terlalu peduli. Ketika naga pelindung mereka menciptakan penghalang dimensional,
demon-demon itu pun terkurung di dalamnya, dan itu tidak menjadi masalah bagi sang spirit. Namun kali ini, Front Rush memperhatikan keberadaan Lloyd dan Javier dengan cara yang berbeda. Di mata sang spirit, Lloyd tampak seperti seorang penjahat dengan ekspresi yang sombong, meskipun kenyataannya pun tidak jauh berbeda. Javier pun tak luput dari pandangan Front Rush. Baginya, Javier adalah seorang pendekar yang tampak lebih mirip gangster ketimbang pejuang. Dalam pandangan Front Rush, Lloyd tampak seperti sedang memerintahkan Javier dengan penuh kebengisan untuk meratakan gunung demi memulai proyeknya. Javier, dengan tatapan kejam, segera melaksanakan perintah tersebut, menembakkan energi mana yang luar biasa besar ke sebuah gunung, menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan gunung itu. Dari perspektif Front Rush, baik Lloyd maupun Javier tampak menikmati kehancuran alam yang mereka ciptakan, tersenyum jahat di tengah hancurnya gunung. Spirit itu pun merasa geram dan marah atas apa yang dilakukan oleh kedua manusia tersebut. Dalam pandangannya, para pekerja yang ada tampak seperti sekelompok penjahat yang tengah merusak dan meratakan kaki pegunungan, menebang setiap pohon yang tampak tanpa belas kasihan. Bagi Front Rush, mereka hanyalah sekumpulan perusak alam yang kejam. Dengan penuh kemarahan, Front Rush memutuskan untuk mengusir semua orang dari wilayahnya. Mengumpulkan kekuatan besar, sang spirit menciptakan badai salju yang hebat untuk mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung. Melihat badai salju yang datang mendekat, Sersan Greg bertindak cepat, mengingatkan rekan-rekannya untuk bersiap dan mencegah salju menumpuk. Front Rush, yang merasa yakin bahwa persiapan mereka akan sia-sia, tersenyum puas. Dalam pikirannya, selama mereka memiliki tubuh fisik, tak ada yang dapat melawan dingin yang diciptakannya. Namun, kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Front Rush. Sersan Greg dan para pekerjanya justru tampak bersenang-senang, menikmati badai salju yang datang, bahkan membuat boneka salju raksasa sambil menari mengelilinginya. Bagi mereka, badai itu lebih seperti sebuah hiburan daripada ancaman. Para orc pun tampak lebih bersemangat lagi, menganggap badai salju itu sebagai latihan yang keras dan menyukainya. Sersan Greg, yang terheran-heran, bertanya pada salah satu Panglima Demon, apakah mereka tidak merasakan dinginnya salju. Panglima Demon menjawab bahwa demon yang tak kuat menghadapi dingin telah lama mati. Meskipun terdengar tragis, sejarah memang seringkali dipenuhi dengan tragedi. Spirit itu akhirnya mengerti bahwa para orc dan demon mampu bertahan dalam badai salju karena kekuatan mereka. Namun, ia masih terheran-heran bagaimana manusia, yang seharusnya lemah, bisa bertahan hidup dengan menggunakan mana yang besar. Sambil mengamati para pekerja yang menikmati badai salju, Front Rush mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menghadapi langsung pimpinan kelompok ini. Setelah berkeliling gunung, Front Rush akhirnya menemukan tempat bersembunyi sang pemimpin, dan tanpa membuang waktu, ia langsung menyerang, menciptakan getaran hebat yang terasa hingga ke dalam gua tempat Lloyd dan Ratu Alicia berada. Kembali ke masa kini, Lloyd dan Ratu Alicia berjalan keluar dari dalam gua. Saat itu, Front Rush, yang tersembunyi dari pandangan kasat mata, mengamati mereka. Ia meyakini bahwa Lloyd adalah pemimpin kelompok keji yang telah merusak wilayahnya. Dengan kekuatannya, Front Rush menciptakan badai salju yang lebih besar lagi, melanda tempat di mana Lloyd dan Ratu Alicia berada. Ratu Alicia, dengan tenang, mengamati badai itu, menyadari bahwa jika sebuah fenomena alam sebesar ini bisa muncul, maka mereka bukanlah penyihir biasa. Lloyd, dengan cepat menambahkan bahwa badai ini juga bukanlah ulah naga, karena naga tak akan menggunakan metode seperti ini. Ratu Alicia menyimpulkan bahwa jika mereka mampu menyembunyikan kehadiran mereka dan menyerang dengan fenomena alam, maka ini pasti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Mendengar kata-kata Ratu Alicia, Lloyd tersenyum, merasa yakin bahwa gangguan ini pasti disebabkan oleh spirit. Ang Spirit merasa terkesan dengan analisa yang diberikan oleh Lloyd dan Ratu Alicia, namun ia tetap merasa yakin bahwa lawannya tidak memiliki cara untuk melawannya. Bagi Front Rush, tak ada kekuatan fisik atau mana yang dapat menyakiti dirinya. Sebagai Raja Spirit, ia menganggap semuanya seperti semut yang tak berarti. Dengan keyakinan itu, ia kembali melepaskan badai salju yang kuat, menerjang ke arah Lloyd dan Ratu Alicia. Namun, tanpa disadari oleh Front Rush, Lloyd mulai menyanyikan sebuah lagu. Suara yang dihasilkan sangat buruk, menciptakan getaran yang membuat siapa saja yang mendengarnya merasa kesal dan sakit. Akibatnya, Front Rush terpaksa menutup kedua telinganya, merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Badai salju yang hebat pun berhenti seketika. Nyanyian itu tidak hanya membuat badai reda, namun juga memaksa Ratu Alicia berlutut sambil menutup kedua telinganya, terkejut dan terlambat melindungi pendengarannya dengan mana. Serangan mental yang kuat pun langsung mengarah padanya. Sementara itu, Front Rush yang melayang di udara terjatuh karena serangan itu. Lloyd tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Ratu Alicia, yang masih berusaha mengatasi efek dari serangan mental itu, tampak terhuyung-huyung. Raja Spirit, yang tak lagi mampu menyembunyikan dirinya, akhirnya terjatuh ke tanah yang tertutup salju. Melihat ini, Lloyd mendekatinya dengan langkah tenang. Lloyd menyeringai,
mengamati tubuh besar Frontrust yang terjatuh. Di dalam hatinya, ia merasa kemenangan semakin dekat. Sementara itu, Frontrust, yang masih berusaha bangkit, bertanya-tanya tentang jenis sihir neraka apa yang telah menyerangnya. Sebagaimana itu sendiri, seharusnya tak ada kekuatan yang bisa menyakitinya. Lloyd, dengan ekspresi yang meledek, menjawab bahwa itu bukan serangan fisik. Kemudian, Lloyd bertanya dengan penuh ketenangan, mengapa spirit itu mengganggu proyek yang sedang ia jalankan. Dengan geram, Frontrust menuduh Lloyd pura-pura tidak tahu alasan yang sebenarnya. Ia yakin bahwa Lloyd dan kelompoknya telah merusak alam, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam sekejap, Lloyd dengan sigap memukul Frontrust dengan sekopnya. Namun, spirit itu terbang menjauh sambil tertawa, mengolok-olok kekuatan Lloyd yang dirasanya begitu lemah, hanya seperti gigitan semut. Mendengar ejekan itu, Lloyd menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk melepaskan nyanyian yang jauh lebih menggetarkan. Namun, Frontrust yang mulai merasakan ketakutan mendalam, memohon agar Lloyd berhenti. Dengan suara penuh ketegangan, ia berkata bahwa semua ini sudah cukup. Ratu Alicia, yang tak tahan lagi, memukul kepala belakang Lloyd dan memakinya. Ia mengingatkan Lloyd untuk lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya sebelum memulai nyanyian seperti itu lagi. Lloyd, yang terdiam mendengar keluhan dari Ratu Alicia, merasa tertegun sejenak. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ratu Alicia segera mencoba meralat kata-katanya, menjelaskan bahwa itu bukan maksudnya. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut lebih jauh, Frontrust mengumpulkan energi mana yang sangat besar dari sekelilingnya, mengalirkan kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan yang semakin besar, Frontrust berteriak dengan penuh kemarahan, menyatakan bahwa dirinya adalah pegunungan, dan pegunungan adalah dirinya. Lloyd dan Ratu Alicia memandang perubahan besar itu dengan ekspresi yang penuh kecemasan. Spirit itu kini berubah menjadi sosok raksasa yang mengerikan, siap untuk melancarkan serangan. Lloyd, dengan wajah penuh kecemasan, menyadari bahwa situasi ini sangat berbahaya. Namun, Frontrust yang tak memahami apa yang dikatakan Lloyd, hanya bisa melihatnya dengan kebingungan. Dengan ekspresi mengejek, Lloyd mengatakan bahwa jika spirit itu menganggap dirinya mengancam, maka ia akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Tanpa disadari oleh Frontrust, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan, semakin mendekat dengan cepat. Itu adalah Javier, yang dengan gesit telah bersiap untuk menyerang raksasa spirit tersebut. Serangan Javier datang begitu cepat, menghantam kepala Frontrust dengan keras, membuatnya merasa kesakitan. Lloyd yang menyaksikan itu tertawa sambil bertolak pinggang, memandang Frontrust yang tampak kesakitan. Dengan senyuman yang mengerikan, ia berkata dengan penuh percaya diri bahwa alam pada akhirnya akan tunduk pada manusia. Tawa yang keluar dari mulut Lloyd terdengar menakutkan, membuat Ratu Alicia yang berada di sebelahnya menatapnya dengan tatapan penuh keheranan. Bertanya-tanya bagaimana dirinya yang seorang ratu bisa merasa tertarik pada sosok manusia seperti Lloyd. Serangan Javier mengenai tubuh spirit raksasa begitu keras, memaksanya terpental jauh. Dalam kebingungannya, spirit itu tidak mengerti bagaimana serangan itu bisa melukainya. Seharusnya, dengan kekuatan mana yang dimilikinya, serangan itu tak seharusnya mampu menyakitinya. Spirit itu bertanya-tanya dalam hati, apakah manusia bersayap yang ada di depannya ini seorang Grandmaster yang sangat kuat. Namun, Javier tidak berhenti. Ia kembali menyerang dengan agresif. Pedangnya menghantam kepala spirit itu dengan telak. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Javier, sementara Lloyd hanya diam, memperhatikan dari kejauhan. Spirit itu, yang mulai kesakitan, memohon agar Javier memukul bagian tubuhnya yang lain dan berhenti menghantam kepalanya. Namun, Javier tidak memperdulikan permintaan itu, terus memukul kepala spirit tersebut tanpa ampun. Akhirnya, setelah serangkaian pukulan bertubi-tubi, spirit itu terjatuh ke tanah dengan kepala penuh benjolan. Dalam keputusasanya, spirit itu berteriak meminta maaf dan memohon agar Javier berhenti. Meskipun demikian, Javier tetap melanjutkan serangannya tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, ia berhenti, menyadari adanya perubahan pada spirit yang dipukulnya. Wujud spirit itu kini menjadi semakin kecil. Pukulan Javier telah membuat mana yang ada dalam tubuh spirit itu keluar sedikit demi sedikit. Melihat perubahan tersebut, Javier mengeluarkan pedangnya yang tajam, menyiapkan serangan berikutnya. Dengan cekatan, ia mencoba membengkokkan ujung pedangnya dan menahannya, kemudian melanjutkan serangannya. Menggunakan kelenturan pedang dan efek pegas, pukulan yang diterima spirit itu menjadi lebih bertubi-tubi. Setelah beberapa kali serangan bertubi, Javier kembali menarik ujung pedangnya, kemudian melepaskan serangan kelenturan pedang yang sama. Setiap kali pukulan datang, spirit kecil itu semakin tak berdaya. Namun, dalam sekejap, Lloyd yang gelisah mendekat, meminta Javier untuk berhenti dan menghentikan penyiksaan itu. Dia mengingatkan Javier bahwa menyiksa seseorang yang sudah menyerah tidak akan menyelesaikan apapun. Ratu Alicia,
yang memperhatikan kejadian itu, merasakan sesuatu yang aneh. Ia mulai mempertanyakan reaksi Lloyd yang baru saja berusaha menghentikan Javier setelah spirit itu tampak babak belur. Dengan penuh gelisah, Lloyd mengangkat tubuh Spirit King yang kini sudah tampak kecil dan tak berdaya. Dengan wajah cemas, ia bertanya apakah spirit itu baik-baik saja, sambil meminta Javier untuk menjauh dan berhenti menyakiti makhluk itu. Javier, yang masih menunjukkan ekspresi geram, kembali berusaha menyerang spirit itu. Tanpa ragu, Lloyd bereaksi cepat, memerintahkan Javier untuk berhenti dan tidak berlaku kejam pada spirit kecil itu. Sementara itu, Raja Spirit, yang ketakutan, bersembunyi di balik tangan Lloyd. Ratu Alicia mulai menyadari bahwa ada permainan tersembunyi di balik tindakan Lloyd dan Javier, dan ia mulai meyakini bahwa mereka berdua sebenarnya berada di pihak yang sama. Raja Spirit yang sudah tidak berdaya itu mengucapkan terima kasih kepada Lloyd, mengakui bahwa ia telah diselamatkan. Dalam pandangan Ratu Alicia, Lloyd jelas merupakan otak dari kejahatan ini, meskipun ia tidak menduga bahwa Javier pun telah terpengaruh dan ikut terseret dalam pengaruh Lloyd. Kini, Javier dan Lloyd terlihat lebih seperti penjahat yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, menghalalkan segala sesuatu demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa saat setelah itu, Lloyd terlihat berbicara dengan spirit kecil yang kini berlutut di depannya. Dengan lembut, Lloyd bertanya mengapa spirit itu mengganggu pekerjaannya. Dalam tangisannya, spirit itu mengungkapkan bahwa ia tidak tahan melihat alam dihancurkan oleh manusia. Lloyd tersenyum dengan penuh pengertian, lalu menawarkan sebuah solusi. Ia mengusulkan untuk memperbaiki pegunungan tersebut sambil melanjutkan proyek konstruksinya, bertanya-tanya apakah hal itu akan menjadi masalah bagi spirit tersebut. Ratu Alicia terkejut mendengar tawaran dari Lloyd. Spirit itu, setelah mendengar usulan tersebut, menjelaskan bahwa jika memang hal itu bisa dilakukan, ia tidak keberatan. Namun, di matanya, manusia selalu dianggap sebagai penghancur alam. Lloyd tertawa mendengar hal itu. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa manusia adalah spesies yang luar biasa. Ketika makhluk lain beradaptasi dengan lingkungan, manusia justru berusaha menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan mereka. Meski begitu, karena manusia memiliki kekuatan untuk merusak alam, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawatnya. Lloyd pun berjanji untuk membuat pegunungan itu menjadi jauh lebih indah. Ratu Alicia yang berada di belakangnya tampak tertegun mendengar janji itu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa meskipun Lloyd telah mengalahkan spirit itu, ia masih berusaha mendapatkan keuntungan lebih darinya. Lloyd meminta kepada spirit apakah ia mampu membuat iklim di pegunungan menjadi lebih hangat, karena perubahan tersebut akan sangat mendukung kelancaran pekerjaannya. Spirit itu dengan senang hati mengonfirmasi bahwa hal tersebut bisa dilakukan, asalkan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar pegunungan. Mendengar jawaban itu, Ratu Alicia menarik napas panjang. Ia merasa sulit untuk menebak apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Lloyd, meskipun pada saat yang sama, itu adalah salah satu alasan mengapa ia menyukai Lloyd. Pekerjaan pertama yang dilakukan dalam proyek ini adalah membangun jalur kereta yang harus melewati pegunungan. Draghi, dengan kekuatan serangannya, meledakkan bagian gunung untuk menciptakan celah sempit yang akan memperluas permukaan jalur tersebut. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan meratakan permukaan, membersihkan area, dan memperkuat pondasi untuk rel kereta. Langkah kedua adalah mengembangkan sistem pergantian rel atau switch, yang didesain dengan menggunakan kepintaran Sersan Greg dan Cordigus dalam bidang mekanik. Selanjutnya, langkah ketiga adalah pembangunan kereta api, yang tidak menjadi masalah mengingat sebelumnya Lloyd telah berhasil membuat kereta api di neraka. Pekerjaan fisik diambil alih oleh para demon, yang memiliki kekuatan luar biasa, sedikit makan, dan stamina tak terbatas. Langkah keempat, yang lebih berfokus pada kelestarian alam, adalah menanam pohon dan bunga untuk mempercantik lingkungan sekitar, serta menjaga alam dengan tanaman yang dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Pengetahuan para demon dalam hal ini membuat mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tahap ini. Meskipun rasa sakit akibat pembekuan di jantungnya masih terasa, Lloyd tetap memantau proses pembangunan yang sedang berlangsung. Ratu Alicia, yang mulai merasa cemas, bertanya-tanya apakah Lloyd baik-baik saja. Ia mengusulkan agar tahap perbaikan alam sementara ditunda, sehingga proyek dapat selesai lebih cepat. Namun, Lloyd dengan tegas menolak saran tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa kelestarian alam harus diutamakan, karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya dengan benar. Ratu Alicia merasa heran dan bertanya-tanya apakah Lloyd benar-benar akan melakukannya meskipun itu berarti mengorbankan dirinya. Dengan senyum di wajahnya, Lloyd menjawab bahwa jika ia tidak melakukannya, ia pasti akan menyesalinya, karena jalur perdagangan yang dulunya tertutup salju kini akan berubah menjadi pemandangan pegunungan yang memukau. Lloyd yakin, pemandangan indah ini akan menjadi daya tarik wisata yang besar, bahkan sebuah penginapan kecil bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Mendengar penjelasan itu, Ratu Alicia hanya bisa memandang dengan pandangan miris. Ia kemudian mengingatkan Lloyd bahwa kerajaan yang mendanai proyek ini dan bertanya-tanya,
apakah Lloyd kini sedang mengincar keuntungan pribadi? Lloyd tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Tanpa ragu, ia langsung bersujud di depan Ratu Alicia dan menjelaskan bahwa dengan mendominasi jalur perdagangan antar kerajaan serta mengembangkan industri pariwisata, Kerajaan Magentano akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Lloyd memohon izin untuk membangun satu penginapan kecil di daerah tersebut sebagai bagian dari rencananya. Ratu Alicia menahan tawa, membuat Lloyd kebingungan. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan ambisi dan impian Lloyd, dan akhirnya mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkan. Ia beranggapan bahwa ambisi Lloyd, pada akhirnya, akan membawa keuntungan bagi banyak orang. Lloyd sangat senang mendengar persetujuan tersebut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia baru saja mengamankan satu dana pensiun untuk dirinya sendiri, yang akan langsung masuk ke kantong pribadinya. Tak lama kemudian, proyek jalur kereta api hampir selesai. Para demon terlihat menggerakkan kereta, menggunakan kekuatan mereka untuk mendorong kereta tersebut. Lloyd memberi perintah untuk mengaktifkan tuas switch. Begitu tuas diaktifkan, rel bergeser dan kereta yang sebelumnya bergerak turun, kini bergerak naik. Di dalam kereta, Lyra dan para demon lainnya tampak menikmati perjalanan. Raja Spirit pun terlihat gembira, menyaksikan pegunungan yang kini tampak indah, dihiasi dengan berbagai warna bunga. Lloyd, Javier, dan Ratu Alicia memandang pemandangan itu dari atas gerbong kereta yang melaju dengan cepat. Sistem memberikan informasi bahwa Lloyd telah berhasil membebaskan demon yang terperangkap dalam isolasi dan membuka jalur perdagangan yang bersejarah. Sebagai hasilnya, Lloyd mendapatkan gelar baru, yakni Sang Ahli Terobosan, serta kemampuan unik, loncat kapan saja, yang memungkinkan Lloyd melompat dengan kekuatan luar biasa tanpa hambatan. Dengan 1648 poin CP yang kini dimilikinya, Lloyd merasa bingung hendak menggunakan poin tersebut untuk apa. Ia sempat berencana membuka spoiler ending, namun akhirnya membatalkan niat itu. Ia menyadari bahwa sejauh ini, ia hanya memperbaiki hal-hal yang terpengaruh oleh kehadirannya. Untuk benar-benar melawan fenomena pemulihan takdir, ia harus bertindak lebih jauh lagi. Sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, rasa sakit di jantungnya kembali menyerang. Kejadian ini membuat Lloyd, yang sedang duduk di atas gerbong, kehilangan kesadaran. Getaran kereta menyebabkan tubuhnya terjatuh ke samping, namun Ratu Alicia cepat tanggap dan menahannya. Dengan senyuman, Ratu Alicia berharap Lloyd tidak khawatir, karena ia akan selalu melindunginya. Sambil menggendong Lloyd yang tak sadarkan diri, Ratu Alicia meminta Javier untuk segera bergerak. Mereka harus segera menyelamatkan masa depan kerajaan Magentano. Seiring berjalannya waktu, fajar mulai menyinari istana kerajaan Magentano. Di dalam kamarnya, Lloyd terbangun, kebingungan dengan keadaan sekitar, masih belum sepenuhnya menyadari di mana dirinya berada. Tiba-tiba, Ratu Alicia mendekat, meletakkan tangan di dadanya, mengalirkan mana yang kuat ke tubuh Lloyd, semakin membuatnya bingung dengan situasi yang dihadapinya. Ratu Alicia duduk di samping tempat tidur, memeriksa apakah Lloyd sudah bangun. Dengan segera, Lloyd bangkit dan meminta maaf karena tidak sopan. Ratu Alicia, dengan tenang, membalas bahwa itu bukanlah masalah besar. Bagaimanapun juga, orang yang sedang sakit wajar berbaring. Ratu Alicia menyatakan keinginan untuk memberinya waktu lebih lama untuk beristirahat. Namun Lloyd harus segera bersiap untuk acara serah terima, sebuah upacara penting dalam kerajaan, yaitu penyerahan artifak kerajaan Magentano, mata musim panas. Tak lama, kerumunan mulai berkumpul di depan istana. Ratu Alicia, bersama Lloyd dan para bangsawan, berdiri di balkon istana. Dalam pidatonya, Ratu Alicia memuji pencapaian luar biasa Lloyd yang berhasil membuka jalur pegunungan yang selama ini menghalangi ekspansi kerajaan Magentano ke dunia luar. Keberhasilan ini akan mengubah kerajaan Magentano menjadi pusat perdagangan global, menjadikannya salah satu kerajaan terkuat di dunia tanpa harus terlibat dalam peperangan. Sebagai penghargaan atas pencapaian Lloyd, kerajaan akan menganugerahkan mata musim panas padanya. Namun, saat Ratu Alicia melirik ke arah Lloyd, ia melihat tubuh pria itu menggigil, tanda-tanda kesehatannya yang memburuk. Kekhawatiran mulai merayapi hatinya. Sekelompok penyihir kerajaan tiba membawa kotak penyimpanan untuk artifak tersebut. Namun di saat yang sama, jantung Lloyd mulai membeku, dan kesadarannya perlahan hilang. Kondisi tubuhnya semakin buruk. Jantungnya berhenti berdetak. Hati musim dingin, yang selalu ada dalam diri Lloyd, mulai panik, berusaha menghidupkan kembali jantungnya yang beku. Di tengah itu semua, Duke Toscano memberikan sambutan tentang sejarah penting acara tersebut. Namun yang terlihat hanya sosok Lloyd yang diam membeku. Tubuhnya diselimuti udara dingin yang membuatnya kehilangan tenaga dan akhirnya terjatuh. Tanpa ragu, Ratu Alicia menghunus pedangnya dan mengaktifkan aura kuatnya, bergegas menuju tempat penyimpanan mata musim panas. Pada saat yang sama, Javier yang berada di kerumunan orang-orang di depan istana segera terbang mendekati Lloyd. Duke Toscano, bingung dengan tindakan sang ratu, bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Dengan satu tebasan cepat, Ratu Alicia memotong kotak penyimpanan tersebut, mengejutkan semua yang hadir.
Di dalam kotak itu, tersembunyi sebuah bola kecil berwarna merah keemasan, mata musim panas, yang dikelilingi aura panas yang menyebar ke sekelilingnya, memaksa orang-orang untuk menjauh. Javier, yang terbang menuju tempat kejadian, segera menghadapi bola tersebut. Menggunakan auranya, ia berusaha menahan panas dari mata musim panas agar tidak membahayakan orang-orang. Meskipun demikian, panas yang luar biasa masih membakar kulitnya, menambah kesulitan dalam pertempuran ini. Sementara itu, Ratu Alicia berlari ke arah Lloyd, merasa cemas namun yakin bahwa Lloyd akan bisa mengatasi segala hal. Dengan penuh tekad, ia membalikkan tubuh Lloyd yang telah terjatuh dan memanggilnya dengan harapan besar. Kedua tangannya diletakkan di dada Lloyd, mengalirkan semua mana ke tubuhnya. Secara perlahan, tubuh Lloyd mulai merespon. Sedikit demi sedikit, kekuatannya mulai pulih. Dalam keadaan setengah sadar, tangan Lloyd bergerak menuju udara, menyerap energi yang mendekat dengan kekuatan luar biasa. Mata musim panas, yang sebelumnya terisolasi oleh Javier, kini bergerak cepat menuju tangan Lloyd, seolah sebuah bola api yang melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, bola api itu menembus tubuh Lloyd, dan mata musim panas pun hilang begitu saja, diserap sepenuhnya oleh Lloyd, meninggalkan kepingan cahaya yang berputar di udara. Semua orang yang ada di sana terdiam, terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ketegangan jelas terlihat di wajah mereka. Javier, yang terjatuh ke tanah, kelelahan setelah berusaha menahan panas dari artefak tersebut, tampak terkulai. Lloyd tetap terbaring di lantai, bersama Ratu Alicia yang setia di sisinya. Sistem memberitahukan bahwa mata musim panas telah berhasil diserap oleh tubuh Lloyd. Di dalam tubuhnya, spirit hati musim dingin merasakan cahaya terang yang mendekat. Semakin jelas, tampak bahwa itu adalah spirit musim panas, seorang wanita ceria yang akhirnya bertemu dengan spirit musim dingin. Kedua spirit tersebut saling bertatap mata dengan kekaguman, seolah ada ketertarikan di antara keduanya. Mereka pun berpegangan tangan, berputar dengan ceria, menghasilkan harmoni sempurna. Putaran mereka semakin cepat, hingga akhirnya, jantung Lloyd yang sebelumnya beku, kini kembali berdetak normal. Sistem memberikan informasi bahwa hati musim dingin dan mata musim panas kini telah menyatu, berfungsi dengan sempurna di dalam jantung Lloyd. Secara perlahan, Lloyd terbangun, kebingungan, namun kini merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Sistem memberitahukan bahwa pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada orang lain kini telah membuahkan hasil. Kepercayaan yang terjalin telah menciptakan keajaiban, dan kerja keras bersama membuahkan kemampuan luar biasa, berkah Raja Demon. Setiap hari, Lloyd kini dapat memberikan berkah kepada satu orang, dan berkah itu akan bertahan selama 24 jam. Sistem menjelaskan bahwa berkah ini akan meningkatkan potensi maksimal skill unik individu yang diberi berkah. Lloyd bertanya, apa yang akan terjadi jika ia memberikan berkah pada skill milik Javier, Grandmaster? Sistem menjawab bahwa dengan berkah, Javier akan mencapai tingkat Grandmaster sejati, dengan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan dewa sekalipun. Lloyd terdiam sejenak, merenung, kemudian tersenyum penuh perencanaan. Dengan semangat yang kembali membara, Lloyd bersiap bangun, menarik perhatian Ratu Alicia yang baru terbangun, yang memandangnya dengan rasa heran. Dalam sekejap, Lloyd berdiri, penuh semangat, dan berteriak kepada semua orang di depan istana, mengumumkan sebuah pertunjukan besar. Ia mengajak mereka untuk menyaksikan bagaimana kerajaan Magentano kini telah menjadi negara terkaya di dunia, berkat jalur perdagangan baru yang terbuka. Bahkan jika naga menyerang, mereka akan dapat menghadapinya dengan mudah. Sorakan dan tepuk tangan menyambut ucapan Lloyd, sementara Javier, yang kembali berdiri meski terluka, berdiri di sebelahnya. Ratu Alicia, yang telah menyarungkan pedangnya, tersenyum penuh kebanggaan pada Lloyd. Lloyd berbalik, memandang kedua orang yang dekat dengannya itu. Lloyd lalu memberikan senyuman penuh percaya diri, seakan tidak ada lagi rintangan yang mampu menghentikan langkahnya. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menikmati konten ini, supaya kalian gak ketinggalan update alur cerita komik-komik seru lainnya. Karena produksinya saya buat sendiri, jadi butuh waktu untuk mempersiapkan video-video baru. Jadi harap bersabar ya. Kalau ada komik yang ingin kalian bahas, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.